Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang ingin mengakhiri hidupnya di atas jembatan Sungai Han. Wanita itu adalah Yumi So. Ia baru saja mengalami kerugian besar setelah menginvestasikan seluruh tabungannya ke dalam saham. Dengan mata penuh air mata, Miso merekam suara terakhirnya, meminta maaf kepada ibunya sambil mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Ketika ia bersiap melompat, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul dan mencoba menghentikannya. Pria itu bahkan mengetahui penyebab keputusasaan Miso, yaitu kerugian setelah membeli saham Tapyong Bayo. Setelah menerima nasihat, Miso memutuskan untuk mengurungkan niatnya dan memilih kembali menjalani hidup. Ia kembali bekerja paruh waktu sebagai kurir makanan. 1 bulan sebelum kejadian itu, Miso hidup bahagia bersama kekasihnya yang bernama Jinwook dan mereka sedang mempersiapkan pernikahan. Suatu hari, keduanya memutuskan mencari rumah sewaan untuk memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Setelah melihat beberapa pilihan, mereka menemukan sebuah apartemen dengan pencahayaan yang baik, fasilitas yang nyaman, dan lokasi yang strategis. Tempat itu membuat Miso jatuh hati sejak pandangan pertama. Namun, harga sewanya cukup mahal sehingga mereka harus mempertimbangkannya dengan serius. Di tempat lain, suasana berbeda terlihat dalam sebuah rumah yang dipenuhi tumpukan sampah. Di dalamnya tinggal seorang pria muda bernama Choi Sunwo yang hidup dalam kondisi tidak terawat akibat trauma masa lalu. Dalam kesunyian rumah itu, Sunwo teringat pesan suara ibunya yang terus menanyakan keadaannya. Momen itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia mulai membersihkan rumahnya, mencukur rambut dan kumisnya, lalu membeli ponsel baru dengan nomor berbeda. Setelah semuanya selesai, ia menelpon ibunya dan memintanya menyimpan nomor baru tersebut. Dalam percakapan itu, ibunya terdengar sangat lega, seolah ia melihat harapan bahwa putranya akan bangkit kembali. Kembali pada Miso dan Jinwook, keduanya masih membahas rencana masa depan. Jinwook menghitung anggaran detail mulai dari biaya pernikahan, sewa rumah, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Miso menyarankan agar mereka tidak memilih rumah lama yang membutuhkan biaya perbaikan dan lebih memilih apartemen terakhir yang mereka lihat. Ia bahkan rela mengurangi anggaran bulan madu dan membeli perabot secukupnya. Menurutnya, mengajukan pinjaman untuk mendapatkan rumah yang layak bukanlah hal yang buruk. Yang mengejutkan, Miso mengakui bahwa ia sudah membayar uang muka apartemen tersebut tanpa membicarakannya terlebih dahulu. Mendengar itu, Jinwook menasihatinya agar tidak lagi mengambil keputusan impulsif. Namun demi kebahagiaan calon istrinya, ia akhirnya menyetujui pilihan Miso. Ia akan menghitung ulang anggaran dan memastikan mereka bisa mendapatkan kredit agar hunian itu menjadi milik mereka. Sementara itu di sisi lain, Sunwo mulai mencoba bangkit dan memperbaiki hidupnya. Ia melamar pekerjaan sebagai penjaga toko di sebuah minimarket kecil. Dalam sesi wawancara, ia mengungkapkan alasannya ingin bekerja, yaitu karena ia ingin kembali menjalani hidup seperti manusia normal. Mendengar itu, pemilik minimarket langsung menerimanya tanpa ragu. Keesokan harinya, Miso terlihat bekerja sebagai pegawai toko tas bermerek. Ia dikenal memiliki kemampuan marketing yang sangat baik dan hari itu ia bahkan berhasil meyakinkan seorang pelanggan untuk membeli tas dengan harga lebih mahal dari yang awalnya direncanakan. Saat beristirahat bersama rekannya yang bernama Sojin, perhatian Miso tertuju pada tas bermerek yang digunakan temannya itu. Di tengah percakapan, Miso menerima telepon dari Jinwook kekasihnya yang mengabarkan bahwa pengajuan kredit bank mereka ditolak, di mana kabar itu membuat Miso panik karena bila mereka tidak melanjutkan proses sewa apartemen, uang muka sebesar 30 juta won akan hangus. Di saat itulah, Sojin yang melihat Miso lagi terdesak memberi saran agar Miso membeli saham Tapyong Bayo. Ia mengatakan bahwa kakak iparnya bekerja di perusahaan tersebut dan mendengar kabar bahwa perusahaan itu akan menerima persetujuan uji klinis tahap ketiga obat demensia, yang berarti harga sahamnya kemungkinan akan naik. Awalnya, Miso tidak tertarik dengan investasi seperti itu, tetapi ketika mendengar bahwa tas yang dipakai Sojin dibeli dari keuntungan saham, pikirannya mulai berubah. Demi meyakinkan Miso, Sojin bahkan menyarankan agar ia membeli saham senilai 5 juta won terlebih dahulu dan berjanji akan mengganti jika terjadi kerugian.
Dalam perjalanan pulang di dalam bus, Miso mencoba mencari informasi mengenai cara membeli saham melalui ponselnya. Saat itu matanya tertuju pada orang-orang di sekitarnya yang sedang memantau grafik saham di layar ponsel masing-masing. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti satu-satunya orang yang tidak memahami dunia investasi. Tanpa banyak pertimbangan, Miso membeli saham Taepyeong Bio senilai 5 juta won sesuai rekomendasi temannya. Beberapa hari kemudian, saham tersebut mulai mengalami kenaikan dari 28% naik menjadi 55% hingga akhirnya mencapai 84%. Modal 5 juta won yang ia investasikan kini berubah menjadi 9,2 juta won. Di sisi lain, Sunwo mulai menjalani hari pertamanya bekerja di minimarket. Di sana, ia bertemu dua orang kenalan lamanya. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa Sunwo adalah lulusan Universitas Seoul yang pernah dipenjara dan kini hidup dalam masa percobaan. Di tempat kerja, Miso kembali dikejutkan oleh grafik saham yang terus naik. Kali ini, kenaikannya mencapai 114% dan modalnya kini berubah menjadi 10,1 juta won. Kebahagiaan itu membuatnya semakin yakin bahwa saham adalah jalan keluarnya. Tidak lama kemudian, agen properti kembali menghubunginya untuk menanyakan keputusan akhir mengenai apartemen yang akan disewa. Dengan keyakinan penuh bahwa saham Taepyeong Bio akan terus naik, Miso nekat memasukkan semua tabungannya ke saham tersebut, berharap uang 180 juta won itu dapat berkembang menjadi lebih dari 360 juta won. Malam itu Miso yang sedang diliputi rasa bahagia mencoba menggoda Jinwook sambil bercerita bahwa ia telah mendapatkan 5 juta won dari saham dan tidak sabar menantikan masa depan mereka yang cerah. Namun bukannya ikut senang, Jinwook justru menegurnya karena ia sangat membenci investasi seperti itu. Baginya, uang ratusan juta bisa lenyap hanya dalam satu malam. Ia meminta Miso untuk segera menarik semua uangnya besok, di mana ucapan itu membuat Miso tidak berani mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah menginvestasikan ratusan juta won ke saham tersebut. Meski sempat berselisih, Jinwook kemudian mengajaknya ke tempat kencan pertama mereka keesokan hari. Malam itu pun mereka kembali menghabiskan waktu bersama penuh gairah. Keesokan harinya saat mereka bersenang-senang di taman bermain, Miso menerima telepon dari Sojin yang panik. Ia mengabarkan bahwa saham Taepyeong Bio sedang terjun bebas. Miso langsung membuka aplikasinya dan terkejut melihat nilai investasinya yang kini turun hampir 50%. Ia kehilangan lebih dari 88 juta won dalam sekejap. Rasa panik melumpuhkan dirinya. Di sana, Miso akhirnya berkata jujur kepada Jinwook bahwa ia sudah memasukkan seluruh tabungannya yaitu 180 juta won ke dalam saham dan kini mengalami kerugian. Mendengar itu, Jinwook terpukul dan kecewa. Padahal dia mau memberikan cincin dan berniat melamar Miso. Namun, kekecewaan mengalahkan segalanya. Ia pergi meninggalkan Miso yang terduduk dalam putus asa. Hari itu, Miso memilih menjual sahamnya dalam keadaan rugi besar. Ia kemudian pergi ke jembatan Sungai Han dan berniat ingin mengakhiri hidupnya. Ketika ia bersiap melompat, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul dan mencoba menghentikannya. Setelah menerima sepatah kata dari pria tersebut, Miso memutuskan untuk melanjutkan hidup. Ia kemudian menggoes sepeda, melanjutkan pekerjaan paruh waktunya sebagai pengantar makanan. Pelanggannya kali itu adalah Sunwo. Sunwo memprotes keterlambatan pesanan yang datang 1,5 jam dari waktu seharusnya. Miso hanya bisa memohon agar pesanan itu tetap diterima, sambil mengatakan bahwa ia baru saja mengalami hari terburuk dalam hidupnya dan hampir berakhir di Sungai Han. Di mana ucapan itu membuat Sunwo teringat karena ia juga hampir melakukan hal yang sama seperti Miso. Hari berikutnya, Miso dikejutkan dengan temannya Sojin memborong berbagai tas bermerek. Ia mengira temannya itu gila karena rugi besar seperti dirinya. Namun ketika mengetahui bahwa harga saham Taepyeong Bio kembali naik, Miso merasa terpukul. Rupanya, Sojin sempat menyarankan agar Miso tidak menjual sahamnya meskipun saat itu sedang turun drastis. Karena jika sabar menunggu, harganya pasti akan kembali naik. Dan ketika Miso kembali mengecek grafik saham tersebut, benar saja harga saham telah pulih, di mana hal itu membuat perasaannya semakin campur aduk. Malam itu Miso menemui Jinwook dan memohon agar ia memaafkannya. Ternyata dana 180 juta won yang ia gunakan adalah uang bersama mereka. Namun Miso sudah mengembalikan bagian milik Jinwook sehingga hanya uangnya sendiri yang hilang. Meski begitu, Jinwook masih merasa ragu apakah ia mampu menjalani hidup bersama seseorang dengan pola pikir finansial seperti Miso.
Setelah itu, Miso pergi ke minimarket untuk membeli bir dan kupon lotre, dan di sanalah ia kembali bertemu dengan Sunwo. Namun semua kupon yang ia beli tidak menghasilkan apa-apa. Saat itu Sunwo berkata bahwa daripada berharap pada lotre, lebih baik mencoba saham karena pasar saham telah meningkat selama 100 tahun terakhir. Di mana ucapan Sunwo itu justru membuat Miso yang sedang mabuk semakin kesal hingga ia melampiaskan emosinya kepada Sunwo. Hingga di suatu malam, kata-kata Sunwo kembali terlintas di pikirannya. Ia mulai mempelajari grafik saham dari waktu ke waktu dan mendapati bahwa pasar saham memang terus mengalami pertumbuhan. Di sebuah situs investasi, ia menemukan seseorang yang sedang mencari 5 orang pemula untuk belajar saham secara mendalam. Orang itu bahkan menunjukkan portofolio dengan keuntungan lebih dari 642%. Tanpa ragu, Miso langsung mendaftar. Suatu hari, Miso menghadiri pertemuan dengan 3 peserta lainnya. Mereka belum tahu siapa yang menjadi mentor dalam kelas saham tersebut. Hingga tiba-tiba sebuah mobil mendekat. Dari sana turun seorang pria berpenampilan rapi dan tampan. Ternyata pria itu adalah Sunwo. Namun Sunwo menjelaskan bahwa ia bukan ketua kelas, melainkan orang yang diundang oleh Miso. Adegan kemudian kembali ke hari sebelumnya. Saat Miso bekerja paruh waktu, ia menerima telepon dari ibunya yang sedang dalam perjalanan menuju apartemen Jinwook. Dengan tergesa-gesa, Miso menyusul menggunakan sepeda. Namun ia kebingungan memikirkan bagaimana menjelaskan keadaan yang sebenarnya. 연락 좀 하고 오지 갑자기. Di depan lift, ia bertemu Sunwo lagi. Ibu Miso yang pelupa justru mengira Sunwo adalah Jinwook, calon menantunya. Melihat Miso dalam keadaan sulit, Sunwo memutuskan berpura-pura menjadi calon suaminya. Ia mengiyakan semua pertanyaan ibu Miso dan berusaha menjaga suasana tetap baik. Ia bahkan mengantar mereka masuk ke apartemen miliknya seolah-olah milik Jinwook. 장모님, 사과 드세요. Saat sedang berbincang, ibu Miso memberi 3 pesan penting untuk rumah tangga masa depan anaknya, yaitu jangan selingkuh, jangan berjudi, dan jangan pernah bermain saham karena banyak keluarga yang hancur karenanya. Pada saat itu juga, Miso tersedak apel yang ia makan. Setelah mengantar ibu Miso pulang, Miso mentraktir Sunwo dengan sebotol bir di taman bermain sebagai rasa terima kasih. Mereka kemudian saling memperkenalkan diri dan Miso mengundangnya untuk datang ke sebuah tempat pada esok hari. Keesokan harinya, Sunwo berdandan rapi dan mengendarai mobil miliknya untuk menghadiri undangan dari Miso. Itulah alasan kenapa ia berada di pertemuan tersebut. Miso yang menganggap Sunwo miskin bahkan sempat mengira mobil itu bukan miliknya melainkan pinjaman. Dan di momen itu juga Sunwo baru sadar bahwa undangan Miso ternyata adalah pertemuan belajar saham, yang mana hal itu jelas membuatnya terkejut. Sambil menunggu ketua kelompok datang, mereka berlima mulai memperkenalkan diri. Dimulai dari Miso dan Sunwo, lalu dilanjutkan oleh peserta lainnya. Yang pertama adalah Kim Jinbe, pria berusia 64 tahun dan pensiunan guru bahasa Inggris. Ia menyesal karena tidak mengikuti saran temannya untuk berinvestasi saham saat masih muda. Kini temannya bisa hidup santai menikmati hasil investasi, sementara ia tidak memiliki apa-apa. Namun, karena tidak ingin menyerah pada usia, ia bertekad memulai investasi sekarang. Berikutnya adalah Jung Hangja, pemilik restoran Jokbal berusia 50 tahun dan seorang ibu tunggal. Saat memperingati hari kematian suaminya, ia menemukan 6 lembar sertifikat saham lama atas namanya. Pada tahun 98, harga pelembarnya hanya 30.000 won. Namun ketika ia menukarnya, ia terkejut karena nilainya sekarang mencapai 21 juta won bukan 180.000 won. Dan sejak saat itu ia mulai sadar betapa berharganya investasi. Petugas bahkan berkata saham itu kemungkinan adalah hadiah terakhir dari mendiang suaminya. Peserta terakhir adalah Kang San, pria berusia 50 tahun yang selama ini menjalani hidup sebagai Yola Fritter, yaitu hidup bebas tanpa pekerjaan tetap dan tanpa rencana masa depan yang jelas, dan kini ia menganggur sepenuhnya. Ibunya yang sedang sakit pernah memintanya untuk berhenti menjalani hidup tanpa arah dan mulai berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan setelah ibunya meninggal, Kang San bertekad ingin memenuhi pesan terakhir dari sang ibu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mulai belajar saham. 개미처럼 한번 열심히 살아보려고요. Tak lama kemudian, ketua yang mereka tunggu akhirnya datang. Mengejutkannya, ia masih sangat muda, anak 11 tahun bernama Im Yejon. Awalnya mereka tidak percaya, namun setelah Yejon memperlihatkan portofolio sahamnya, semua terdiam. Presentasi itu cukup membuktikan bahwa bocah itu benar-benar ahli dalam saham. 주식하는 어린이 임예준입니다.
Setelah makan bersama, pembelajaran pun dimulai. Yejun menjelaskan bahwa ia sedang fokus pada saham di sektor industri farmasi. Perusahaan kecil namun memiliki potensi kuat. Akan tetapi ketika ia menunjukkan grafik pergerakan saham tersebut, Sunwo terlihat pucat, pusing dan hampir muntah. Bahkan saking tak sanggup bertahan, ia langsung meninggalkan ruangan. Sementara diskusi masih berlanjut, Yejun berkata bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membeli karena harganya masih murah. Percaya dengan ucapannya, semua anggota langsung membeli saham tersebut. Malam harinya, Miso menemui Sunwo yang sedang bekerja di minimarket. Ia bertanya kenapa Sunwo pergi begitu saja. Namun yang ia dapat hanyalah jawaban singkat, yaitu Sunwo tidak tertarik pada saham dan memintanya untuk tidak mengajaknya lagi ke sana. Dan ketika Miso dengan bangga memperlihatkan grafik kenaikan saham yang ia beli berdasarkan rekomendasi Yejun, pandangan Sunwo tiba-tiba kabur. Kepalanya terasa berat, napasnya sesak hingga akhirnya ia jatuh pingsan. Karena panik, Miso yang tak berhenti menampar pipinya akhirnya memanggil ambulans. Di rumah sakit, Sunwo terkejut melihat pipinya yang tampak memar. Ketika dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan, ia menolaknya karena merasa sudah baik-baik saja. 아니요, 괜찮습니다. Keesokan harinya, Sunwo memutuskan untuk menemui psikolog. Ia mengakui bahwa setiap melihat grafik saham, dadanya terasa tertekan, napasnya sesak, dan kepalanya berputar. Setelah mendengar gejalanya, dokter menyimpulkan bahwa Sunwo mengalami gangguan kecemasan akibat trauma masa lalu yang berkaitan dengan saham. Namun Sunwo enggan membahasnya lebih jauh. Sementara itu di tempat lain, Miso mendengar kedua temannya sedang membicarakan Bitcoin dan bagaimana salah satu kenalan mereka menjadi miliarder karena kripto. Namun dengan percaya diri, Miso menyarankan saham sebagai pilihan yang lebih nyata dan aman. Ia bahkan dengan bangga menunjukkan portofolio sahamnya, tetapi hal itu justru mempermalukan dirinya. Rupanya saham yang baru ia beli kemarin kini turun hingga 22%. Begitupun dengan 3 anggota lainnya. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke grup chat mereka. Yejun, si bocah jenis itu, menulis kalimat pendek namun mengejek, mengumumkan bahwa mereka resmi masuk perangkap. Di sebuah kafe, Miso, Kangsan, Jinbe, dan Hangja duduk bersama sambil menatap kerugian yang mereka alami. Miso rugi 36.300 won, Kangsan 12.100 won, dan Jinbe serta Hangja rugi 60.500 won. Meski nilainya kecil, mereka tetap kesal karena merasa dipermainkan oleh seorang anak kecil. Yejun kemudian datang menemui mereka. Kelompok itu menuntut pertanggungjawaban karena portofolio mereka semakin turun dari minus 22% menjadi minus 25%. Namun di pertemuan kedua ini justru membuat mereka memahami bahwa kerugian tersebut terjadi karena mereka berinvestasi tanpa pengetahuan, hanya mengikuti rekomendasi secara buta. Yejun menjelaskan bahwa saham bukan permainan atau tebak-tebakan. Bahkan ketika Kangsan meminta yang lainnya untuk menganggap kerugian itu sebagai biaya kelas, Yejun justru membalasnya dengan ucapan yang menohok, mengatakan bahwa kerugian tidak bisa dianggap enteng sebagai biaya belajar, karena sikap seperti itu hanya membuat seseorang terus membenarkan diri sendiri. Uang yang hilang tidak akan kembali tanpa pemahaman yang benar. Yejun kemudian memberi contoh sederhana tentang pertumbuhan investasi. Dengan perhitungan bunga majemuk, keuntungan kecil yang diulang banyak kali bisa berkembang menjadi jumlah besar. Dari situ mereka menyadari bahwa investasi membutuhkan pengetahuan, ketelitian, dan konsistensi, bukan sekedar keberanian mencoba. Di mana penjelasan itu membuat mereka tersadar, sehingga mereka yang awalnya marah kini semakin yakin untuk mengikuti kelas belajar saham dan memperbaiki kesalahan mereka sebagai investor pemula. 투자자가 되실 분만 이 스터디보이 할 수 있습니다. Di malam itu, Miso datang ke apartemen Sunwo setelah ibunya mengirimkan paket makanan ke sana. Ketika mengetahui Sunwo belum makan, ia langsung mengajaknya makan bersama. Dalam suasana yang tenang, Miso menceritakan kembali betapa terkesannya ia dengan ucapan Yejun pada pertemuan sebelumnya. Menurutnya, meski masih sangat muda, Yejun mampu menjelaskan saham dengan cara yang membuat orang dewasa merasa tertampar dan sekaligus belajar banyak. Sambil makan, Miso kembali menanyakan apakah Sunwo benar-benar tidak tertarik ikut kelas saham. Ia merasa sayang jika Sunwo melewatkan kesempatan itu. Bahkan Miso yang mengira Sunwo adalah pria sederhana yang tidak paham investasi, mulai menjelaskan istilah-istilah dasar seperti tren harga dan grafik pergerakan saham.
Hingga keesokan paginya, kakek Jinbe mengajak Yejon dan anggota lainnya ke sebuah ruangan kosong di lantai paling atas bangunannya, di mana ruangan itu akan menjadi tempat mereka belajar saham. Sebelum kelas dimulai, kakek Jinbe memperlihatkan slogan yang ia buat sendiri, berisi ajakan untuk berhati-hati dalam berinvestasi dan berharap meraih keuntungan di masa depan. Setelah meneriaki slogan, Yejon kemudian meminta mereka menjelaskan alasan memilih saham pertama yang ingin mereka beli. Hangja maju pertama, ia memilih saham perusahaan keripik roti bagel dari Kudapan Delight. Alasannya karena ia suka rasanya dan yakin makanan enak pasti mudah terkenal. Namun penjelasan itu justru membuat kakek Jinbe menertawakannya. Selanjutnya, kakek Jinbe mempresentasikan pilihannya, yaitu Dosung Industrial. Ia percaya direktur perusahaan itu akan sukses hanya karena wajahnya mirip pendiri perusahaan-perusahaan besar dunia. Alasannya yang tidak masuk akal membuat Hangja membalas tawa yang tadi diterimanya. Berikutnya adalah Miso yang kemudian menunjukkan grafik Samsung Elektronik. Ia mengatakan pola grafik saham itu mirip rambut ikal karakter Kyong dan menurutnya itu tanda harga akan naik, dimana penjelasannya membuat ruangan menjadi sunyi karena tidak ada yang benar-benar mengerti kaitannya, termasuk Yejon yang bahkan tidak tahu siapa Kyong. Terakhir, Kang San memaparkan caranya memilih saham. Ia membeli saham apa saja lalu banyak-banyak berdoa, berharap keajaiban terjadi. Namun ketika Yejon menanyakan hasilnya, Kang San justru berkata bahwa setiap saham yang ia beli selalu turun dan akhirnya ia jual dalam keadaan rugi. Mendengar semua itu, Yejon menyimpulkan bahwa cara mereka memilih saham sepenuhnya berdasarkan firasat, selera pribadi, dan keberuntungan. Ia menekankan bahwa investasi tidak bisa dilakukan seperti itu. Menurutnya, langkah awal yang benar adalah memilih perusahaan yang mereka kenal, melihat labanya, dan memperhatikan apakah penjualannya meningkat dari waktu ke waktu, dan mereka disuruh mencarinya sendiri, dan setelah itu kelas pun berakhir. Saat akan menemui Sunwo di minimarket, Miso tak sengaja melihat Sunwo sedang berbicara dengan mantan pacarnya. Dari percakapan itu, Miso mendengar bahwa wanita tersebut masih mengharapkan Sunwo dan ingin bicara lebih jauh di tempat lain. Namun Sunwo bersikap dingin dan menolak dengan alasan harus bekerja, sehingga mantannya pun pergi. Miso yang menganggap mereka pasangan yang cocok menyarankan Sunwo untuk tetap menemui mantannya dan mendengarkan apa yang ingin disampaikan. Sunwo hanya mengangguk dan perhatiannya lalu tertuju pada buku yang dibawa Miso. Ternyata itu adalah buku tentang saham. Miso mengaku bahwa ia disuruh Yejon mencari jenis investasi yang membuatnya tertarik, dan karena ia tidak mengerti apa-apa, ia mencoba belajar dari buku tersebut. 만나서 얘기라도 좀 들어봐요. Di hari itu, terlihat kakek Jinbe sedang olahraga bersama istrinya. Kemudian ia melihat Hangja dan teman-temannya sedang mengobrol tentang sebuah krim tangan bernama losi yang dapat membuat kulit lebih halus dan wangi. Tertarik dengan obrolan itu, kakek Jinbe langsung mengunjungi toko losi, mencoba beberapa produknya dan merasa kualitasnya sangat bagus. Ia pun berniat membeli saham perusahaan tersebut, mirip seperti metode pemilihan saham Hangja. Namun ketika ia mencari saham losi, ternyata saham itu tidak ada. Rupanya perusahaan losi belum terdaftar secara resmi sehingga tidak bisa dibeli di pasar saham. 비상장 주식이라고 해요. 그런 게 Sementara itu setelah mengantar pesanan, Miso kembali bertemu Sunwo di lift. Ia tampak senang mendengar Sunwo memutuskan untuk menemui mantan kekasihnya. Hanya saja, menurut Miso gaya pakaian Sunwo tidak cocok untuk pertemuan dengan mantan, sehingga ia mengajak Sunwo memilih pakaian yang lebih rapi. Kemudian mereka pergi ke toko pakaian yang cukup mahal. Miso memilih beberapa baju dan menyuruh Sunwo mencobanya. Ketika akhirnya menemukan baju yang paling cocok, Miso justru menyuruh Sunwo melepasnya karena harganya terlalu mahal. Oleh karena itu, Miso menawarkan diri untuk mencarikan model serupa yang lebih murah. Namun tanpa diduga, Sunwo langsung membeli baju mahal itu tanpa ragu. Di mana hal itu membuat Miso terkejut. Ia bertanya-tanya dari mana Sunwo bisa punya uang, padahal ia hanya penjaga minimarket. Selain itu, Miso juga merekomendasikan restoran yang cocok untuk pasangan, tempat Sunwo bertemu dengan mantannya. 대학에 써는 걸로. 근데 걔가 Di restoran itu, Sunwo bertanya, kenapa Miso begitu tertarik belajar saham? Miso menjawab bahwa awalnya ia hanya ingin mencari kembali uangnya yang hilang, tapi lama-lama ia merasa belajar saham itu menyenangkan. Dan dari obrolan itu, Sunwo akhirnya mengetahui alasan Miso putus dengan calon suaminya Jinwook. Rupanya karena saham, Miso pernah kehilangan 88 juta won dan itu memicu keretakan hubungan mereka. Meski begitu, semangat Miso yang tidak menyerah justru membuat Sunwo kagum. Dan setelahnya, Sunwo lalu
belum memberi saran. Sebelum membeli saham apapun, Miso harus melihat laporan keuangan perusahaan. Ia bahkan memberitahu situs khusus untuk mengeceknya. 씨랑 돌아다니면서 관심 종목을 좀 찾았거든요. Malam itu, Miso langsung membuka situs tersebut dan mulai membaca laporan keuangan berbagai perusahaan meski ia masih tampak kebingungan. Di waktu yang sama, Sunwo menemui mantan pacarnya. Wanita itu mengakui bahwa selama 2 tahun ini ia tidak bisa melupakan Sunwo dan ingin memulai lagi dari awal. Namun dengan lembut Sunwo mengatakan bahwa ia tidak bisa kembali hidup seperti dulu. Ia merasa lebih nyaman dengan hidupnya sekarang yang lebih sederhana sehingga ia tidak bisa berhubungan lagi sebagai pasangan dengan wanita itu. Dari percakapan itu pula terungkap bahwa Sunwo dulunya sangat aktif bermain saham. Hidupnya dulu jauh dari kata sederhana. Usai menolak mantannya, Sunwo berlari menemui Miso yang sedang berjaga di minimarket menggantikannya. Dengan napas terengah, ia mengatakan bahwa ia tahu alasan Miso tertarik pada investasi. Ia juga mengatakan bahwa ia akan kembali mengikuti kelas saham dan kini ia benar-benar ingin memiliki saham. Di mana hal itu membuat Miso terpaku melihat Sunwo berkeringat hanya untuk mengatakan hal seperti itu. Namun yang membuat Miso terkejut ketika Sunwo mengatakan bahwa ia benar-benar sudah putus dengan mantan pacarnya. Ia bahkan berterima kasih karena berkat Miso, ia bisa mengakhirinya dengan baik. 계속 증가하는 거면 좋은 거잖아요. 네. Sunwo kemudian memeriksa laporan keuangan perusahaan yang sudah dicetak Miso, lalu mengajarinya beberapa dasar penting, seperti total aset harus lebih besar daripada hutang dan laba operasional harus menunjukkan pertumbuhan. Setelah memahaminya, Miso memutuskan membeli saham Kongkong Meat karena laba bersih dan laba operasionalnya terus meningkat. Namun ketika Miso penasaran dan bertanya saham apa yang membuat Sunwo tertarik, Sunwo memilih bungkam dan hanya menjawab rahasia. Miso sempat bingung bagaimana Sunwo bisa memahami laporan keuangan tersebut dan Sunwo hanya beralasan bahwa ia mempelajarinya dari buku dan juga YouTube. 이익이랑 장기 순이익이 계속 재무제표는 Keesokan harinya Sunwo kembali ke kelas saham dan memperkenalkan diri secara resmi. Ia mengaku belum pernah membeli saham dan ingin memulai dari awal. Setelah meneriakan slogan, kelas pun dimulai. Masing-masing anggota mempresentasikan saham pilihan mereka. Dimulai dari Miso yang memilih berinvestasi di perusahaan daging sintetis Kongkong Meat. Sebab berdasarkan laporan keuangan, penjualannya paling tinggi dibandingkan perusahaan sejenis dan laba operasionalnya terus meningkat. Oleh karena itu, ia yakin ini adalah investasi yang tepat. Presentasi dilanjutkan oleh Kim Jinbe. Ia memilih saham Jaewon Foods, produsen cuka buah delima. Namun pilihan itu rupanya sama persis dengan pilihan Hangja. Bahkan ia menuduh kakek Jinbe hanya meniru. Namun Jinbe membantah dan mengatakan bahwa ia sudah mencobanya sendiri dan benar-benar menyukainya. Berbeda dengan yang lainnya, Kang San justru belum memutuskan ingin membeli saham apa. 고민은 많이 했는데 안 샀습니다. Yejeon kemudian meminta semua anggota menunjukkan perkembangan keuntungan investasi mereka dalam seminggu terakhir. Hasilnya, saham Kim Jinbe dan Hangja justru mengalami penurunan 6%, sementara milik Miso untung 4%. Semua langsung bertepuk tangan memuji Miso yang berhasil untung. Namun, raut wajah mereka mendadak berubah ketika Miso menjelaskan bahwa ia hanya berinvestasi dengan jumlah kecil, sehingga keuntungan 4% itu hanya setara 3.500 won saja. 그 시드가 어느 정도 되세요? Di malam harinya, Miso mendapat telepon dari pemilik rumah dan diminta segera membayar uang sewa. Saat hendak mengirimkan uang, ia terkejut karena pemilik rumahnya adalah anak berusia 10 tahun. Di usianya yang sudah melewati kepala 3, Miso merasa hidupnya begitu tertinggal. Hingga keesokan harinya, ia melihat iklan pinjaman tanpa bunga selama 10 hari. Merasa ini adalah kesempatan, ia mengajak Kang San meminjam uang tersebut karena mereka berdua adalah anggota paling tidak punya uang di kelas belajar saham dan berniat menggunakan uang itu untuk berinvestasi. Setelah uang pinjaman cair, Miso mendaftarkan diri ke kelas investasi berbayar yang dipimpin oleh mentor profesional. Di kelas itu, sang mentor merekomendasikan saham JO Distribution Company karena CEO-nya memiliki marga yang sama dengan kandidat presiden terkuat yaitu John Nam-gyo. Meski Miso tidak memahami hubungan antara marga dan harga saham, ia tetap mengikuti instruksi. Beberapa menit setelah membeli, saham tersebut melonjak 14%. Ada yang untung 2,5 juta won, ada yang dapat 500.000 won, dan Miso
Miso memperoleh 200.000 won dalam sehari. Ia tak percaya dirinya bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. 그 시드가 지금 아니 괜찮습니다. Sementara itu, Kang San yang tidak memiliki tempat tinggal, diam-diam tidur di ruang kelas saham milik kakek Jinbe. Ketika ia sedang makan mie instan, suara langkah kaki membuatnya panik dan ia cepat-cepat bersembunyi di bawah sofa. Dari tempat persembunyiannya, ia mendengar kakek Jinbe berbicara di telepon. Teman sang kakek hendak menjual motor Harley Davidson seharga 10 juta won kepada orang lain. Namun kakek Jinbe yang mengharapkan motor itu memohon agar diberi waktu 4 hari untuk mengumpulkan uang. Mendengar itu, Kang San mendapatkan ide. Hingga suatu hari, Kang San menemui kakek Jinbe lalu menawarkan pinjaman dari uang pinjamannya dengan sistem bunga. Jinbe pun menyetujui dan transaksi motor pun berlangsung. Jinbe kemudian berpose dengan motor barunya sementara Kang San memotretnya. Karena belum bisa mengendarainya dan tidak punya SIM, ia meminta Kang San mengajari dan akan membayarnya. Dan untuk sementara ini, kakek Jinbe membiarkan Kang San membawa motor tersebut. Di tempat lain, Hangja dan 3 temannya baru saja selesai menghadiri arisan. Saat mereka keluar, Kang San tiba dengan mengendarai motor Harley milik kakek Jinbe. Kang San menjemput Hangja dan mengantarnya ke restoran jokbal miliknya. Kehadiran Kang San yang tampak karismatik membuat ibu-ibu arisan lainnya tidak bisa menyembunyikan rasa iri. Malamnya, Miso kembali bertemu Sunwo di depan minimarket. Ia dengan bangga menceritakan bahwa ia mendapatkan 200.000 won dari investasi yang dipandu seorang mentor profesional. Mendengar itu, Sunwo tampak mengenali kalau itu adalah pola kelas investasi bodong. Ia ingin memperingatkan Miso, namun pekerjaannya memanggil karena ada pelanggan. Saat ia kembali keluar, Miso sudah menghilang dari pandangannya. Keesokan harinya, Miso kembali menghadiri kelas investasi berbayar itu dengan penuh semangat. Namun ia dikejutkan oleh kemunculan Sunwo yang tiba-tiba datang menghampirinya. Sunwo memintanya untuk segera meninggalkan tempat itu, yakin bahwa kelas tersebut adalah investasi bodong. Namun Miso menolak. Ia sudah membayar biaya masuk yang besar dan ia tidak mau kehilangan begitu saja. Tak punya pilihan lain, Sunwo akhirnya duduk di sampingnya sambil menghela napas panjang. Tak lama kemudian sang mentor masuk. Kali ini ia merekomendasikan saham dari perusahaan Woojin Fishcake. Alasannya terdengar semakin absurd, di mana CEO perusahaan itu pernah berkuliah di universitas yang sama dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Menurutnya, kesamaan alma mater bisa menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Sunwo yang tidak tinggal diam langsung mempertanyakan logika itu. Mengira CEO Woojin Fishcake dan Biden terpaut usia lebih dari 30 tahun dan jelas tidak pernah saling mengenal. Ia bertanya apa hubungan dua orang itu dengan harga saham, di mana sikap kritis Sunwo membuat mentor merasa terpojok dan mulai tersinggung. Merasa ditantang, ia kemudian mengajak Sunwo berkompetisi. Siapa yang bisa memilih saham dengan tingkat keuntungan lebih besar hari itu? Sunwo menerima tantangan tersebut. Namun saat ia mulai menelusuri grafik saham, kepalanya mendadak pusing hebat. Ia merasa mual dan harus meninggalkan ruangan sehingga tidak mampu melakukan transaksi apapun. 1 jam berlalu, mentor tersebut memamerkan hasilnya. Ia meraih keuntungan 12,3% dari saham yang baru ia rekomendasikan. Sementara itu, Sunwo tidak memperoleh apa-apa karena tidak sempat membeli apapun. Mentor tampak puas hingga tiba-tiba keributan pun terjadi, di mana sekelompok orang masuk ke kelas dan menuntut pertanggungjawaban sang mentor. Rupanya mereka adalah korban sebelumnya yang juga tertipu, membuat suasana kelas berubah menjadi ricuh. Setelah kericuhan itu, Miso menatap layar ponselnya dan menjerit histeris. Saham yang ia beli berdasarkan rekomendasi sang mentor merosot menjadi minus 13%. Ia kehilangan 195.000 won dalam hitungan jam. Sunwo menjelaskan bagaimana model investasi bodong bekerja, namun penjelasan itu justru membuat Miso makin kesal. Ia merasa Sunwo seharusnya memperingatkannya sejak awal. Dan sekarang Miso benar-benar bingung. Ia harus memikirkan bagaimana cara mengganti uang 1,2 juta won yang ia habiskan untuk biaya pendaftaran kelas itu. Sunwo hanya bisa menyarankan satu hal, yaitu Miso harus bekerja lebih keras lagi untuk menutup kerugiannya. 성공한 곳으로만 굴리면서 이익 취하는 거라고요. Beberapa waktu kemudian, Sunwo bertemu rekan lamanya. Dari percakapan itu terungkap bahwa Sunwo dulunya adalah seorang prop trader, seseorang yang memperdagangkan saham menggunakan modal perusahaan, di mana tekanan target harian yang tinggi membuatnya jatuh dalam kecemasan, hingga saham yang dulu ia cintai berubah menjadi trauma. Di tempat lain, ada kakak Jinbe yang terkejut ketika melihat lampu lantai atas rumahnya menyala. Ketika diperiksa, ia mendapati Kang San sedang mandi di sana.
Kang San langsung berlutut dan memohon maaf, mengaku bahwa hidupnya sedang sulit dan ia membutuhkan tempat untuk tinggal sementara. Setelah beberapa kali menolak, kakek Jinbi akhirnya mengizinkannya dengan syarat Kang San memberikan 2 sesi pelatihan mengemudi motor secara gratis tiap minggu serta menjaga rahasia ini dari istrinya yang sangat galak. Di malam yang sama, Sunwo melihat Miso bekerja keras di depan minimarket sebagai pengantar pesanan. Saat itu, ia mengetahui bahwa uang yang hilang milik Miso ternyata berasal dari pinjaman. Karena merasa kasihan, Sunwo mentransfer 3 juta won ke rekening Miso sebagai pinjaman tanpa bunga tinggi, agar Miso bisa segera melunasi hutang pinjol sebelum terlambat. Miso sangat berterima kasih atas bantuan Sunwo. 근데 나 120이면 되는. Dan tepat saat itu, ponsel Miso berdering. Rupanya itu panggilan dari mantan pacarnya Jinwook. Namun sebelum ia mengangkat, Sunwo menahan tangan Miso dan mengingatkannya bahwa Miso harus membayar pinjaman tersebut setiap tanggal 1 dengan bunga 7,5%. Miso kemudian melanjutkan percakapan teleponnya dengan Jinwook. Jinwook memberitahu bahwa ia sudah berada di depan rumah Miso. Dengan penuh semangat, Miso segera pulang, namun sesampainya di sana, Jinwook justru sudah pergi. Keesokan harinya, kelas belajar saham kembali dimulai. Tema pembelajaran kali ini adalah American Dream. Yejun menjelaskan bahwa kapitalisasi pasar saham Korea hanya sekitar 1,8% dari skala global, sedangkan Amerika Serikat mencapai 42% dan terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, mereka diminta mulai mencari saham Amerika kelas atas yang menarik untuk diinvestasikan. Awalnya para peserta kebingungan, terutama karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Namun Yejun meyakinkan mereka bahwa tanpa menguasai bahasa Inggris pun, mereka sudah mengenal banyak perusahaan Amerika seperti iPhone, YouTube, Starbucks, McDonald, dan lain-lain. Bahkan, saham Amerika cenderung memberikan dividen lebih stabil dibandingkan saham Korea. Sunwo kemudian menyampaikan bahwa ia tertarik dengan saham Tesla. Menurutnya, Tesla mencatatkan profit besar pada tahun ini dan masih memiliki potensi kenaikan. Kelas pun diakhiri dengan tugas untuk menemukan perusahaan Amerika terbaik untuk mereka investasikan, karena Amerika dianggap sebagai tanah harapan. Di minimarket, Miso melihat seorang pelanggan wanita yang tampak tertarik pada Sunwo, namun Sunwo menolak ketika dimintai nomor telepon. Dalam obrolan mereka, Miso memutuskan untuk mengikuti Sunwo dan berinvestasi di saham Tesla. Namun di momen itu, Miso kembali dibuat terkejut karena Sunwo bahkan mengetahui kapan pasar Amerika buka dan tutup jika disesuaikan dengan waktu Korea. Di tempat lain, Hangja terlihat sedang berdebat dengan putrinya mengenai celana legging yang terlihat sangat ketat. Sang putri menjelaskan bahwa legging seperti itu sedang menjadi tren. Dan benar saja, ketika Hangja jogging bersama teman-temannya, ia melihat banyak wanita mengenakannya. Karena penasaran, ia mencoba legging milik putrinya dan justru merasa sangat nyaman. Rupanya, legging tersebut berasal dari brand Amerika yang bernama Lululemon. Dan sejak saat itu, Hangja memutuskan untuk berinvestasi dalam saham perusahaan tersebut. Di ruang belajar saham, rupanya bukan hanya Miso yang berniat membeli Tesla, melainkan kakak Jinbi juga. Jinbi mengaku kalau ia sudah mencari informasi mengenai CEO Tesla yaitu Elon Musk. Baginya, Musk bukan manusia biasa. Ia tampan, unik, jenius, dan karismatik. Bahkan, artikel tentang keberhasilan Tesla meluncurkan pesawat luar angkasa berawak semakin menguatkan tekad mereka untuk membeli saham tersebut. Malam itu, tepat pukul 11.28, pasar saham Amerika resmi dibuka. Miso dan kakek Jinbi bersiap seperti agen Intel lengkap dengan seragam dan earphone. Saat grafik Tesla menunjukkan penurunan, mereka langsung membelinya. Mereka menghabiskan malam dengan menatap grafik tanpa berkedip. Saat harga naik beberapa persen, mereka merasa puas. Namun tetap saja, mereka terus berjaga hingga pasar ditutup pukul 6 pagi. Akibat bergadang, hari berikutnya berjalan kacau. Kakek Jinbi dimarahi istrinya karena menggosongkan makanan favoritnya sehingga ia terpaksa tidur di ruang belajar saham. Sementara Miso menjadi linglung saat bekerja, hingga kehilangan pelanggan VIP senilai 10 juta won. Dalam percakapan telepon, Miso dan kakek Jinbi mengaku menyesal karena membiarkan hidup mereka dikendalikan oleh saham. Mereka berjanji hanya akan mengecek pasar sekali setiap hari. Namun ketika pasar saham kembali dibuka, mereka terkejut karena harga Tesla tiba-tiba jatuh. Rupanya penyebabnya adalah unggahan Twitter dari Elon Musk yang mengatakan bahwa harga saham Tesla terlalu mahal. Mereka pun marah besar. Bagaimana bisa satu unggahan CEO yang mereka idolakan membuat grafik saham jatuh begitu cepat?
와, 내 입이. Keesokan harinya, penurunan harga saham Tesla kembali berlanjut. Miso kehilangan 55.900 won. Kemudian terus bertambah hingga kerugian mencapai 78.000 won. Meski begitu, ia tetap bertekad tidak menjualnya. Di ruang belajar saham, Miso dan kakek Jinmi kembali menunjukkan kekesalan mereka. Rupanya, Elon Musk kembali menulis sesuatu di Twitter dan harga saham Tesla kembali turun. Namun mereka justru memutuskan membeli lebih banyak saham Tesla untuk memperkecil kerugian rata-rata. Kang San yang melihat Miso dan Jinmi frustasi berkata bahwa ia mengenal Elon Musk, bahkan memiliki kontak pribadinya. Jika mau, ia bisa bilang ke Elon Musk untuk berhenti mengunggah sesuatu di Twitter. Namun, tentu saja tidak ada yang percaya dengan ucapan Kang San. Beberapa waktu kemudian, kakek Jinmi yang tak tahan dengan harga saham Tesla yang terus menurun memutuskan menjual sahamnya meski rugi 6,86%. Ia kehilangan $745 dari modal $10.865 dan setelahnya ia merasa lega namun sedikit menyesal karena tidak menjualnya dari tadi. Sementara itu, Miso yang sedang mabuk di depan minimarket semakin stres karena Elon Musk terus menulis status baru di Twitternya. Di tempat lain, Kang San yang hendak tidur akhirnya benar-benar menelpon Elon Musk. Ternyata mereka memang saling mengenal. 15 tahun lalu di Thailand, Kang San pernah menyelamatkan seseorang yang digigit ular. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Elon Musk dan memberikan nomor teleponnya jika suatu hari Kang San membutuhkan bantuan. I'm Aaron Musk. Pada panggilan itu, Kang San meminta Elon Musk berhenti bermain Twitter untuk sementara waktu. Dan benar saja, Elon Musk langsung mengabulkan permintaan Kang San. Saat hendak tidur, kakek Jinbe terkejut ketika melihat unggahan Twitter dari Elon Musk yang mengatakan bahwa ia akan berhenti bermain Twitter untuk sementara waktu. Dan di saat itulah harga saham Tesla langsung melonjak. Sayangnya, ia baru saja menjual rugi sehingga rasa frustasinya semakin dalam. Sementara di minimarket, Sunwo mendapati Miso yang sudah mabuk berat bahkan hampir kehilangan kesadaran. Oleh karena itu, Sunwo terpaksa membawa Miso ke apartemennya. Dan ketika Miso sudah berada di atas kasur, tiba-tiba dia menahan tangan Sunwo, lalu mengajak Sunwo untuk melakukan sesuatu yang tampak di luar batas, yang mana hal itu tentu membuat Sunwo terkejut. 할래요? Hingga keesokan harinya, Miso terkejut saat terbangun di kamar Sunwo dalam keadaan hanya mengenakan pakaian dalam. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah sesuatu telah terjadi di antara mereka. Namun karena malu, dia tidak berani menanyakannya langsung. Terlebih ia masih ingat bahwa dirinya yang bertindak lebih dulu saat mabuk semalam. Di dapur, Sunwo terlihat tenang sambil memasak sup toge. Ia meminta Miso memakannya agar tubuhnya segar kembali setelah mabuk berat. 다 했어요. 앉아요. Setelah sarapan, mereka langsung menuju rumah kakek Jinmi karena hari itu ada jadwal kelas belajar saham. Melihat mereka datang bersama, Hangya langsung curiga ada hubungan spesial di antara mereka. Namun Miso buru-buru membantah dengan ekspresi canggung. Dalam pertemuan itu, mereka mulai membahas saham Amerika yang sudah mereka beli. Baik Tesla maupun Lululemon mengalami kenaikan. Hangya pun sempat menggoda Jinmi karena ia pasti menjual rugi saham Tesla sebelumnya. Saat kelas dimulai, Yejon kembali memimpin. Topik pembelajaran kali ini adalah saham yang akan go publik atau IPO. Ia menjelaskan bahwa IPO merupakan penawaran saham perusahaan kepada publik untuk pertama kalinya, dan setelah terdaftar harga saham biasanya naik berkali-kali lipat karena tingginya minat investor. Namun Yejon juga mengingatkan bahwa meski terlihat menggiurkan, IPO tetaplah saham, sehingga analisis tetap harus dilakukan secara teliti. Dan sekarang ada 2 perusahaan IPO yang sedang menunggu untuk diluncurkan. Yang pertama adalah John Engine, perusahaan pembuat game MMORPG terkenal. Yang kedua adalah Flying Entertainment, agensi penyanyi terpopuler Natejo. Mereka kemudian dibagi menjadi 2 tim untuk menganalisisnya. Miso yang tak mengerti game memilih Flying Entertainment. Begitupun dengan Hangja dan Sunwo karena keduanya menyukai Natejo. Sementara Kang San, Yejon, dan Jinmi memilih John Engine. Terlebih Kang San mengaku bahwa dulu ia pernah menjadi raja game di warnet. 플라잉 엔터? 예. 그럼 저도 Setelah kelas berakhir, Sunwo mengusulkan agar mereka bertiga berkumpul untuk mempelajari saham Flying Entertainment lebih dalam. Namun pikiran Miso terus kembali pada kejadian malam sebelumnya. Ia penasaran apakah Sunwo menganggap itu penting karena sikap Sunwo tampak biasa saja. Apakah mungkin Sunwo menyukainya? Bahkan Miso sempat curiga alasan Sunwo memilih saham Flying Entertainment agar bisa dekat dengannya. Namun saat ditanya, Sunwo hanya menjawab santai bahwa ia memang penggemar berat Natejo. Hingga
tiba-tiba Miso dibuat gugup saat wajah Sunwo mencoba mendekati wajahnya. Tetapi rupanya Sunwo hanya ingin mengambil daun kecil yang menempel di rambutnya. Dan akhirnya mereka sepakat bertemu di restoran Jokbal milik Hangja untuk berdiskusi mengenai saham Flying Entertainment. 얼른 들어가서 쉬어요. Sementara itu, Kang San, Yejun, dan Jinbi pergi ke warnet untuk mencoba memainkan game Jun and Jam sebelum membeli saham IPO-nya. Tak lama kemudian, teman-teman Yejun datang dan terkejut melihat Yejun bermain game. Karena selama ini mereka mengira Yejun hanya belajar setiap hari. Namun, perhatian mereka langsung beralih saat melihat kemampuan Kang San yang sangat hebat bermain game. Mereka mengira Kang San adalah paman Yejun dan Kang San pun mengiyakan, membuat mereka semakin kagum. Di restoran Jokbal milik Hangja, Miso melihat Sunwo sedang mengupas bawang. Di kesempatan itu, Miso mencoba memastikan apakah Sunwo benar-benar penggemar Natejo atau hanya berpura-pura. Namun semua pertanyaan tentang Natejo berhasil dijawab oleh Sunwo dengan cepat. Hal itu membuktikan bahwa Sunwo memang penggemar sejati. Dalam diskusi itu, mereka mengetahui bahwa perusahaan Flying Entertainment dinilai mencapai 3 triliun won. Namun Miso masih ragu apakah perusahaan tersebut dapat bertahan jika hanya mengandalkan popularitas Natejo. Hingga tiba-tiba sekelompok ibu-ibu yang merupakan teman Hangja sekaligus penggemar berat Natejo tertarik dengan obrolan mereka. Bahkan mereka meminta bantuan agar bisa bertemu langsung dengan idolanya. Di momen itu Sunwo baru ingat bahwa minggu ini akan ada acara jumpa fans Natejo. Lantas Miso pun berjanji bahwa ia akan membantu mereka mendapatkan tiket jumpa fans tersebut meski terlihat sulit. Untuk menambah pendapatan, Miso bahkan membuatkan lastik dan poster Natejo untuk para ibu-ibu tersebut. 근데 돈 받고 하는 거 치고는 Di sisi lain, Kang San yang menginap di rumah Jinbi hampir ketahuan oleh istri Jinbi. Beruntung berkat instruksi cepat dari Jinbi, Kang San berhasil kabur lewat jendela meski tubuhnya memar karena harus melompat dari ketinggian. Kang San yang tidak punya tujuan akhirnya mendatangi Sunwo di minimarket dan memohon izin untuk tinggal di rumahnya. Meski enggan, Sunwo akhirnya mengizinkannya. Di rumah Jinbi, setelah menghitung peluang mendapatkan saham IPO Jun and Jam yang mencapai rasio 1000:1, Jinbi semakin tertarik untuk mendaftar. Namun Kang San yang sudah mencoba gamenya merasa tidak ada hal spesial dari gameplaynya, hanya bergantung pada sistem pay to win. Meski begitu, Jinbi tetap mendaftar. Kemudian, sesi latihan mengendarai motor Harley pun dimulai. Namun sebelum mencobanya secara langsung, Kang San lebih dulu mengajak kakek Jinbi berlatih melalui simulasi game agar terbiasa mengendalikan motor besar tersebut. Di malam itu, terlihat Sunwo sedang menonton video Natejo. Namun tanpa ia sadari, di kejauhan kakek Jinbi sedang berjalan bersama istrinya. Saat melihat Sunwo, istri kakek tanpa mengenalinya. Ia menyebut bahwa Sunwo dulunya adalah pria sukses dan lulusan Universitas Seoul sebelum pada akhirnya mengalami sesuatu yang membuatnya masuk penjara. Di mana ucapan itu membuat kakek Jinbi terkejut karena selama ini ia mengira Sunwo hanyalah pemuda biasa. Malam itu, Sunwo mencoba login kembali ke platform trading saham setelah sekian lama. Namun setelah berhasil masuk, ia merasa pusing dan bergegas ke kamar mandi. Saat itulah, Kang San yang baru pulang melihat layar laptop yang masih terbuka. Di sana ia terkejut mengetahui bahwa nilai portofolio Sunwo mencapai lebih dari 2 miliar won. Padahal di kelas, Sunwo selalu mengaku masih pemula. Keesokan harinya, Miso dan Sunwo menemani para ibu-ibu menghadiri acara jumpa fans Natejo. Saat acara berlangsung, Hangja berbisik bahwa menurutnya Sunwo bukan penggemar Natejo karena sepanjang acara ia terlihat memperhatikan Miso dengan tatapan berbeda. Namun saat sesi permainan dimulai, kebetulan Natejo menunjuk Sunwo ke atas panggung untuk menari dan menebak lagu. Meski awalnya malu, Sunwo justru tampil percaya diri dan menjawab semua pertanyaan dengan benar. Dan dari situ, Hangja pun meminta maaf kepada Miso karena dugaannya sepertinya salah. Dalam perjalanan pulang, Miso memuji keberanian Sunwo dan mengucapkan selamat karena mendapatkan hadiah berupa kasur pemanas. Namun Sunwo justru memberikan hadiah itu untuk Miso dengan alasan ia sudah memiliki yang sama di rumah. Bahkan Sunwo membantu membawa dan memasangnya langsung di kamar Miso, di mana sikap itu membuat Miso semakin bingung dengan perasaan Sunwo. Dan di saat itulah Miso memberanikan diri menanyakan kejadian malam sebelumnya. Sunwo pun hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka.
Amerika. Ia menyuruh Miso mengecek saham Amerika dan barulah Miso teringat. Rupanya malam itu saat mabuk, ia bukan menahan Sunwo untuk mengajaknya berbuat hal tidak pantas, melainkan mengajaknya membeli banyak saham Amerika. Dalam keadaan tidak sadar, Miso membeli Tesla, Disney, Apple, dan saham-saham lainnya hingga menghabiskan lebih dari $1.000. Untungnya, kini ia justru mendapatkan profit sebesar $53. Di momen itu, kesalahpahaman yang membuat Miso gelisah akhirnya terjawab, di mana ekspresi canggungnya justru membuat Sunwo tertawa. Setelah meninggalkan rumah Miso, Sunwo berhenti sejenak dan mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Di kertas itu terdapat catatan lengkap mengenai Natejo, mulai dari lagu, kebiasaan, hingga fakta pribadi. Disitulah terlihat kenyataannya, kalau Sunwo ternyata bukan penggemar Natejo. Semua itu ia pelajari hanya agar ia bisa dekat dengan Miso. Keesokan harinya, mereka kembali mengikuti kelas belajar saham. Sebelum pembelajaran dimulai, masing-masing kelompok membicarakan saham IPO yang sudah mereka ajukan. Di tim Flying Entertainment, Hangja yang sudah mendaftarkan diri bertekad untuk tidak menjual sahamnya. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi pemegang saham tetap Natejo. Sementara itu, Miso hanya berhasil mendapatkan 1 lot. Di tim IPO game, hanya kakek Jinbi yang berhasil membeli saham tersebut. Dan kini, ia justru terlihat gelisah setelah membandingkannya dengan kondisi tim Flying Entertainment yang lebih optimis. Tak lama kemudian, Yejon datang dan mengumumkan bahwa ia akan semakin sibuk karena mulai mengikuti les tambahan. Oleh karena itu, ia menunjuk Sunwo sebagai wakil yang akan membantunya memimpin kelas. 선우 씨 회장이 엄청 잘 어울리는데. Saat pembelajaran dimulai, Yejon menunjukkan sebuah kertas yang ternyata adalah surat undangan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Rupanya, anggota lain juga pernah menerimanya, namun karena tidak memahami fungsinya, mereka hanya mengabaikannya. Yejon pun menjelaskan bahwa undangan tersebut merupakan hak penting bagi para pemegang saham, sehingga mereka harus mencoba hadir dan menggunakan hak tersebut sebagai investor. Bahkan, Kang Sang tetap diperbolehkan hadir, meski ia sendiri hanya punya 1 lot saham. Mereka kemudian memutuskan untuk menghadiri rapat sesuai saham yang mereka miliki. Hyejun dan kakek Jinbi akan mengikuti RUPS Jiwon Foods. Kang San dan Hangja hadir untuk RUPS SG Chemical. Sementara Miso akan menghadiri rapat Yongju Agricultural Equipment. Meski pilihan Miso itu sempat ditertawakan karena terkesan tidak menarik, Miso menjelaskan bahwa cangkul produksi perusahaan tersebut sedang populer di Amazon. Setelah kelas selesai, Kang San mengantar kakak Jinbi mengikuti ujian SIM motor. Kang San memberikan semangat layaknya seorang cheerleader. Namun baru 1 kali mencoba, kakak Jinbi langsung dinyatakan gagal. Di sisi lain, Miso dan Sunwo sedang makan bersama di rumah Sunwo. Di sana, Sunwo memastikan apakah Miso akan datang ke rapat pemegang saham. Miso menjawab yakin dan bahkan menunjukkan tiket pesawat yang sudah ia pesan untuk keberangkatan esok hari. Pada waktu yang sama, Kang San dan Hangja sibuk mempersiapkan diri untuk menghadiri RUPS pertama mereka. Karena belum pernah mengikuti acara semacam itu, keduanya pun merasa gugup. Mereka mencari informasi melalui internet dan menemukan tulisan bahwa pria biasanya memakai tuxedo dan wanita memakai gaun formal. Bahkan dikatakan bahwa acara tersebut disertai sesi dansa. Oleh karena itu, Hangja mulai berlatih menari bersama Kang San. Namun keesokan harinya saat mereka tiba di lokasi acara, keduanya terkejut. Semua peserta lain datang dengan pakaian biasa, sementara hanya mereka yang berdandan berlebihan. Meski malu karena menjadi pusat perhatian, mereka tetap mengikuti acara tersebut sampai akhir. Bahkan dengan berani, Hangja dengan lantang mengutarakan pendapatnya di rapat umum tersebut, hingga membuat orang-orang di sana begitu kagum. Dan setelahnya, mereka mendapatkan bingkisan dan juga 1 buah payung. Di tempat lain, Yejon dan kakek Jinbi baru saja menyelesaikan RUPS Jiwon Food. Di luar ruangan, terlihat poster tentang program eksplorasi Antartika untuk anak-anak. Karena Yejon terlihat tertarik, kakek Jinbi pun mengajaknya pergi ke sana. Di sana, mereka berdua terlihat menikmati pameran antariksa tersebut. Namun setelahnya, Yejon menerima telepon dari ibunya yang marah karena Yejon bolos les. Sementara itu di bandara, Miso bersiap terbang untuk menghadiri RUPS Yongju Agricultural Equipment. Sebelum naik pesawat, ia menerima telepon dari penyedia jasa pernikahan yang meminta konfirmasi untuk pemesanan paket prasmanan, di mana panggilan itu membuat Miso terdiam dan terlihat emosional. Di dalam pesawat, Miso terkejut saat melihat Sunwo duduk tepat di kursi sebelahnya. Sunwo mengatakan bahwa ia juga merupakan pemegang saham perusahaan tersebut dan kebetulan bangkunya bersebelahan dengan Miso.
Miso. Di mana dalam hal ini Miso tidak menyadari bahwa semua itu telah Sunwo rencanakan agar bisa menemani Miso. Namun situasinya semakin canggung ketika Miso melihat undangan RUPS milik Sunwo yang menunjukkan kepemilikan 100 lot saham, di mana bagi Miso itu adalah jumlah yang cukup besar. Namun Sunwo berhasil membuat alasan hingga membuat Miso tidak mencurigainya. Karena rapat pemegang saham akan berlangsung keesokan hari, Sunwo dan Miso memutuskan untuk mengunjungi pabrik terlebih dahulu. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria bernama Pak Kim. Meski tampilannya sederhana, ternyata dia adalah CEO perusahaan tersebut. Mereka kemudian diajak berkeliling kantor untuk melihat proses operasional secara langsung. Di momen itu Miso penasaran. Walaupun produk cangkul dari perusahaan tersebut sangat populer di Amazon, namun laporan keuangan tidak menunjukkan peningkatan penjualan yang signifikan. Lantas, Pak Kim pun membawa mereka mengunjungi tim perdagangan asing, tim desain, serta tim pemasaran. Dari penjelasan para staf, terungkap bahwa masalah terbesar perusahaan ada pada bahan baku. Cangkul harus dibuat secara manual satu persatu, dan mereka tidak memiliki pasokan material yang stabil untuk produksi alat pertanian. Bahkan selama ini, perusahaan terpaksa mengumpulkan per besi dari tempat pembuangan barang bekas, namun jumlahnya tetap tidak mencukupi. Oleh karena itu, meski pesanan meningkat, mereka tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Namun berkat usaha Sunwo dan Miso selama berkeliling, mereka berhasil membantu perusahaan menemukan pemasok plat besi dengan kualitas bagus dan harga yang jauh lebih stabil. Ada harapan baru bahwa penjualan perusahaan akan meningkat dan harga sahamnya ikut naik. Setelah selesai, mereka mencari penginapan terdekat. Namun karena sedang berlangsung festival kembang api Haeundae, hampir seluruh kamar penuh, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah kamar deluxe dengan harga cukup mahal. Mengetahui itu, Sunwo memutuskan memberikan kamar itu untuk Miso dan bahkan membayarnya, sementara dirinya berencana mencari tempat lain. Malamnya Miso menemukan Sunwo duduk di tepi pantai dalam keadaan kedinginan karena ia tidak berhasil mendapatkan kamar lain. Miso akhirnya mengajak Sunwo berbagi kamar hotel tersebut. Saat Sunwo sedang mandi, telepon dari tunangan yang bernama Jinwook masuk ke ponsel Miso. Jinwook meminta agar pernikahan mereka dibatalkan. Di mana mendengar hal itu, Miso tak mampu menahan air matanya dan untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa hubungannya telah berakhir. Sunwo yang melihatnya menangis berusaha menenangkan. Ia mengatakan jika diibaratkan Miso adalah jenis saham yang baik, seseorang yang selalu positif, ceria dan penuh semangat. Ia juga mengaku bahwa setiap berada di dekat Miso ia selalu tersenyum. Di mana kalimat itu membuat Miso terdiam sebelum akhirnya bertanya apakah Sunwo menyukainya. Tanpa menunggu jawaban panjang, Sunwo menjawabnya dengan sebuah ciuman. Di mana momen itu membuat keduanya semakin larut dalam suasana yang semakin hangat dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun setelah ciuman itu, Sunwo tiba-tiba pergi. Ia meninggalkan kamar hotel dan berjalan menuju pantai dalam keadaan gugup dan panik, membuat Miso bingung dengan sikapnya. Terlebih, ada penyesalan di wajah Sunwo seolah ia merasa ciuman itu adalah sebuah kesalahan. Keesokan paginya suasana berubah canggung. Setiap kali Miso bertanya tentang alasan Sunwo pergi setelah ciuman, ia selalu mengalihkan pembicaraan. Di halte bus, Sunwo akhirnya membuka suara. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa apa yang terjadi semalam hanyalah kesalahan yang tidak sengaja. Miso hanya tersenyum dan menjawab seolah tak mempermasalahkannya. Namun dalam hatinya ia menggerutu, karena menurutnya tidak ada orang di dunia ini yang tidak sengaja mencium seseorang. Sementara itu, terlihat Kang San sedang memantau saham SG Kimia yang turun setelah rapat pemegang saham. Melihat posisinya minus 0,61%, ia memutuskan menambah pembelian dari 1 lot menjadi 3 lot. Hingga beberapa saat kemudian, harga saham naik 0,41%. Kang San pun berubah menjadi manusia paling baik di dunia. Ia menolong orang, tersenyum pada siapa saja, bahkan langkahnya terasa seperti melayang. Namun tidak lama kemudian, grafiknya kembali merah yaitu minus 0,83%. Kepribadiannya langsung berbalik. Ia menjadi pemarah, gelisah dan terlihat seperti orang kehilangan akal. Bahkan orang-orang di sekitarnya sampai mengira ia tidak waras. Karena putus asa, Kang San mendatangi seorang dukun. Bahkan sebelum ia bercerita, sang dukun sudah tahu kalau Kang San lagi frustasi karena sebuah saham. Saat dibeli harganya turun dan saat dijual harganya malah naik. Yang ternyata si dukun itu juga mengalami hal yang sama. Kemudian dukun itu memberi Kang San sebuah jimat keberuntungan. Menurutnya, jimat itu akan membantu sahamnya naik.
Kang San kemudian memberikan jimat tersebut kepada Hangja dengan penuh keyakinan. Namun bukannya terharu, Hangja malah mengomel. Ia tidak habis pikir bagaimana mungkin Kang San percaya pada dukun. Terlebih jimat itu dibeli seharga 30.000 won, uang yang menurutnya lebih bermanfaat untuk membeli saham lagi. Ia menasihati Kang San untuk berhenti hidup seperti itu. Hidup yang bergantung pada uang belasungkawa dan saham bukanlah jalan yang benar. Apalagi di usianya Kang San masih menganggur. Namun Kang San hanya bisa menjawab bahwa ia sudah mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada satupun yang mau menerimanya. Karena iba, Hangja akhirnya menawarkan pekerjaan di restoran jokbal miliknya. Kang San langsung memeluknya penuh haru dan berjanji akan bekerja keras. Di kelas belajar saham berikutnya, Yejon menjelaskan tentang dua jenis saham, yaitu saham blue chip dan saham sepi peminat. Ia mengatakan bahwa tidak ada saham yang selamanya menjadi unggulan dan tidak ada saham buruk yang selamanya tetap buruk. Bahkan ia menceritakan bagaimana di tahun 2000, salah satu perusahaan terbesar Korea pernah menjadi pemimpin pasar, namun kini hilang dari daftar karena era teknologi mengambil alih. Menurutnya, saham yang terlihat kecil dan tanpa peminat bisa saja menjadi blue chip tersembunyi di masa depan, dan kelas pun berakhir. 아예 순위권에서 사라졌죠. 어머 그러네. Adegan pun beralih ke Kang San yang memulai hari pertama bekerja di restoran jokbal milik Hangja, di mana Hangja jadi ingat dengan kata-kata Yejon. Mungkin saja Kang San seperti saham besar yang tersembunyi. Namun baru aja dipuji, Kang San malah beberapa kali melakukan kesalahan, seperti menjatuhkan pesanan, memecahkan piring, bahkan ia kebingungan ketika ditugaskan di bagian kasir, membuat Hangja lama-lama kehilangan kesabaran. Sementara itu di tempat tinggal Miso dikejutkan dengan mantan pacarnya Jinwook di depan pintu dalam keadaan mabuk berat. Di sana Jinwook bilang kalau dia sangat merindukan Miso dan tidak bisa hidup tanpanya. 보고 싶었어. Hingga keesokan paginya, Miso menghidangkan sup togi untuk Jinwook. Di momen itu, Jinwook mengajak Miso untuk memulainya dari awal. Namun Miso menanggapinya dengan dingin dan menganggap Jinwook adalah pria egois. 뭐가 다 이렇게 자기 맘대로. Di tempat lain, ada kakek Hangja yang menemani Yejon ke sebuah acara penghargaan. Rupanya, Yejon meraih juara 1 dalam kompetisi simulasi trading saham dan menjadi satu-satunya peserta yang masih anak-anak. Yejon dan kakek kemudian diajak ke kantor presidir penyelenggara kompetisi. Namun saat melihat foto-foto pemenang dari tahun ke tahun, mereka dikejutkan dengan Sunwo yang juga pernah menjuarai kompetisi trading saham. Lantas, mereka pun langsung memberitahu informasi penting itu kepada anggota lainnya. Dari sana terungkap kalau Sunwo adalah legenda dalam dunia trading saham. Setelah lulus kuliah dari universitas nomor 1 di Korea, Sunwo direkrut oleh sebuah perusahaan pengelola aset dan bekerja sebagai pengelola dana. Mengelola sejumlah uang yang besar, tapi dia ingin menantang dunia trading dengan membuat gebrakan besar. Oleh karena itu, ia akhirnya pindah ke perusahaan sekuritas menjadi prop trader. 믿기진 않지만 Prop trader meningkatkan keuntungan perusahaan sekuritas dengan mengelola uang perusahaan. Mereka mendapatkan insentif dari sebagian keuntungan yang didapatkan, dan pekerjaan ini hanya dilakukan oleh segelintir ahli investasi saham. Mendengar itu, Miso pun teringat dengan perilaku-perilaku Sunwo yang begitu janggal, dan kini ia baru menyadari bahwa Sunwo ternyata bukanlah penjaga minimarket biasa. Dan semua semakin dibuat terkejut dengan kesaksian Kang San yang tak sengaja melihat saldo rekening Sunwo yang nilainya mencapai 20 miliar won. Tak sampai di situ, mereka kembali dikejutkan dengan informasi dari kakek Jinbe kalau Sunwo punya catatan kriminal hingga membuatnya dipenjara. Sebelum melanjutkan ceritanya, Mimin mau ingetin nih, kalau kamu suka konten seperti ini, boleh dong dukung Mimin dengan menekan tombol subscribe supaya Mimin lebih semangat lagi dalam bikin konten-konten berikutnya. Terima kasih ya. Miso kemudian segera menemui Sunwo di depan apartemennya untuk mendengar secara langsung. Dan di saat itulah Sunwo membenarkan itu semua, yang mana hal tersebut membuat Miso kecewa karena merasa sudah dibohongi. Namun Sunwo mengaku bahwa ia ingin kembali mencoba investasi saham justru karena Miso. 미서 씨 때문이었어요. Di rumah, Sunwo akhirnya menceritakan semuanya kepada Miso. Ia mengaku bahwa selama ini ia tidak bisa melihat grafik saham karena setiap kali melihatnya pandangannya langsung gelap. Menurut dokter, itu adalah trauma berat. Itulah alasan mengapa ia mengikuti kelas saham. Berharap suatu hari ia bisa menghadapi ketakutan itu lagi. Dan semua keberaniannya dimulai karena melihat semangat Miso. Sunwo lalu berkisah tentang awal mula ia masuk ke dunia saham. Ia memulai semuanya di usia 18 tahun
tahun dan dalam waktu singkat ia berhasil menghasilkan uang besar bahkan mencapai 200 juta won. Hidupnya berjalan mulus hingga ia bekerja di sebuah perusahaan sekuritas. Namun posisi sebagai prop trader membuatnya tertekan karena harus menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Dalam dunia prop trader hanya ada dua pilihan, yaitu sukses besar atau kehilangan semuanya. Saat itu ia diperkenalkan kepada ketua Kwon, pemegang saham terbesar K Bioenergy. Di sanalah semuanya mulai berubah. Ia diminta membantu sebuah operasi manipulasi harga saham agar terlihat naik dan menarik investor. Awalnya ia ragu, namun tekanan ambisi dan situasi akhirnya membuatnya terlibat lebih dalam. Sampai suatu hari, kantor mereka didatangi pihak kejaksaan. Semua orang saling menjatuhkan dan Sunwo memilih menanggung segala kesalahan seorang diri. Ia dijerat UU pasar modal, divonis 6 bulan penjara, 1 tahun masa percobaan, didenda 300 juta won dan lisensi investasinya dicabut selama 3 tahun. Dan sejak saat itu hidupnya mulai runtuh. Selama 2 tahun ia hidup dalam kesepian dan penyesalan. Bahkan di suatu malam, tepatnya di atas jembatan Sungai Han, ia hampir mengakhiri hidupnya. Sampai kemudian ia bertemu Miso dan hidupnya mulai berubah. Meski kini ia tidak lagi bisa menghadapi saham, ia tahu saham adalah hal yang paling ia kuasai dan paling ia cintai. Ia takut jika ia menyerah, dirinya akan hilang selamanya. Oleh karena itu, ia memulai belajar saham lagi dengan Miso dan teman-teman lainnya. Mendengar cerita itu, Miso merasakan luka Sunwo seolah miliknya sendiri. Ia memberi dukungan dan kekuatan untuk Sunwo menghadapi trauma tersebut. 그동안 내가 사고 치면 내가 많이 도와줄게요. 고마워요. Keesokan harinya, kelas saham kembali berlangsung. Saat itu sebuah berita mendadak muncul di televisi, di mana Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga. Hingga akhirnya dalam sekejap, pasar saham New York anjlok tajam, dan bursa Korea ikut jatuh hingga minus 2,83%. Semua panik, mereka langsung mengecek portofolio masing-masing. Dan benar saja, hampir semua saham mereka merah. Bahkan Yejon yang jarang salah untuk pertama kalinya merasakan kerugian. Tak lama itu Sunwo datang. Semua anggota kelas yang tadinya salah paham kini meminta maaf dan Sunwo menyampaikan tekadnya kalau ia ingin belajar saham lagi bersama mereka. 선우 씨, Melihat kondisi pasar saham yang kini sedang kacau, para pemula itu meminta nasihat Sunwo. Sunwo berkata bahwa rasa cemas muncul karena mereka tidak yakin dengan saham yang mereka pegang. Mereka harus kembali mengingat alasan membeli saham tersebut sejak awal. Jika yakin, pertahankan, bahkan tambahkan. Namun jika sejak awal salah memilih, lepaskan. Karena beralih ke saham lain bukanlah hal memalukan. Menurutnya, penurunan pasar 10% adalah hal yang normal. Bahkan ia sendiri sudah mengalaminya berkali-kali dalam setahun. Dimana bagi investor jangka panjang, setiap penurunan adalah sebuah kesempatan, di mana nasihat Sunwo tersebut membuat mereka jauh lebih tenang. Namun, ketika mereka meminta rekomendasi saham dari Sunwo, Yejon langsung menghentikan mereka, karena di sini mereka belajar cara menangkap ikan bukan diberi hasilnya. Sunwo pun setuju, dan dengan senyum tipis, ia meneriakkan slogan kelas bersama yang lain. 당신이 평생 모은 돈을 공부도 안 하고 Namun sejak hari itu, Sunwo merasa ada yang berubah dengan Miso. Ia mulai menjaga jarak dan sering menolak ajakan bertemu dengan alasan sibuk. 왜요? 밥 안 먹었으면 Di malam harinya, terlihat Hangja datang ke rumah Sunwo sembari membawa makanan. Ia mengaku mendapatkan alamat Sunwo dari Miso. Ia bercerita banyak mencoba mencarikan suasana. Rupanya kedatangan Hangja itu bermaksud ingin mendapatkan rekomendasi saham dari Sunwo, namun usahanya sia-sia. Begitu keluar dari rumah Sunwo, ia berpapasan dengan kakek Ginbi, yang ternyata juga datang membawa sesuatu dan punya niat yang sama. Namun sama seperti sebelumnya, Sunwo enggan buka suara mengenai saham. Sunwo yang mulai gelisah akhirnya mengirim pesan pada Miso dan mengajaknya bertemu di minimarket. Namun pesan itu lama tak terbaca. Saat ia menelpon, Miso hanya menjawab singkat kalau ia sedang sibuk. Sunwo mulai berpikir kemungkinan terburuk, mungkin Miso kembali ke mantan pacarnya Jinwook. Ia bahkan membayangkan Miso datang bersama Jinwook dan memberikan undangan pernikahan. 어서 오세요. Tak lama, Jinwook datang ke minimarket untuk membeli sesuatu. Sunwo melayaninya dengan wajah dingin dan Jinwook pun membalas sikap yang sama karena ia tahu Sunwo sedang dekat dengan Miso. Di sisi lain, Hangja, Kangsan, dan Jinbi semakin panik karena portofolio saham mereka semakin merah. Namun mereka tetap mencoba bersikap bijak dengan menerapkan prinsip beli saat takut, jual saat bahagia. Mereka pun memutuskan untuk menambah beberapa lot saham. Ironisnya, setelah mereka membeli lagi, minus mereka justru semakin besar. Bahkan Jinbi mulai stres karena portofolionya sudah minus 18%.
Hingga akhirnya untuk menutup kerugian, Jinbi mengajak Hangja mencoba ETF inverse yang bisa mendatangkan profit ketika harga saham turun. Namun hasilnya justru membuat mereka makin frustasi karena mereka senang ketika harga saham itu naik, namun juga merasa sedih karena ETF inverse-nya mengalami kerugian. Sementara itu, Kang San yang sedang bekerja di restoran Hangja mencoba mengingat akun saham milik Sunwo. Ia yakin Sunwo pasti memiliki saham baru juga. Karena tidak berhasil, ia sampai pergi ke ahli hipnotis demi mengingat akun saham yang pernah tak sengaja ia lihat. Tapi semua usaha itu tetap tidak berhasil. Malam itu, Sunwo berhasil menemui Miso yang terus menghindar. Di restoran, Miso akhirnya mengungkap alasannya menjauh. Bukan karena marah, tetapi karena ia sebenarnya ingin bertanya saham apa yang sebaiknya ia beli. Namun ia sadar hal itu tidak seharusnya dilakukan. Ia tidak ingin mengambil jalan pintas, di mana penjelasan itu membuat Sunwo tertawa kecil merasa malu karena sempat salah paham. Dan setelahnya, Sunwo kembali diteror oleh beberapa anggota kelas belajar saham yang begitu putus asa dan meminta Sunwo untuk merekomendasikan saham kepada mereka. Sampai akhirnya Sunwo mengirim pesan di grup. Ia tahu mereka sudah mencoba banyak cara untuk pulih dari kerugian saham, dan menurutnya hanya ada satu cara untuk memulihkan semuanya. Hingga tak lama kemudian, sebuah mobil datang menjemput satu persatu anggota kelas, membawa mereka ke suatu tempat tanpa ada yang tahu apa yang akan terjadi. Ternyata Sunwo membawa mereka semua ke sebuah kuil, tempat di mana mereka akan menginap. Ia tahu akhir-akhir ini mereka semua tidak bisa berpikir jernih karena harga saham yang terus menurun, hingga berusaha keras meminta rekomendasi saham darinya. Bahkan ada yang melakukan pembelian bertahap secara berlebihan, dan ada pula yang mencoba ETF inverse yang penuh risiko. Menurut Sunwo, keberhasilan dalam investasi bukan ditentukan oleh teknik semata. Baginya, 99% keberhasilan bergantung pada pola pikir. Oleh karena itu, mereka perlu menjauh sejenak dari aktivitas investasi dan merefleksikan diri di kuil tersebut. Ritual refleksi pun dimulai. Para biksu mengumpulkan dan mematikan ponsel mereka. Saat sesi santapan berlangsung, mereka terkejut melihat Yejun yang sudah berada di sana. Yejun mengaku kalau dia sudah meminta izin kepada orang tuanya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Setelah makan, ritual berikutnya dimulai, yaitu pengalaman mendekati kematian. Mereka diminta menulis surat wasiat, lalu berbaring di dalam peti sambil mendengarkan surat itu dibacakan para biksu. Setelah itu mereka mengikuti sesi minum teh dan berdiskusi bersama biksu. Kemudian mereka menjalani ritual 100 kali berlutut sembari memasukkan 1 biji tasbih ke benang. Malam harinya Yejun menemui Sunwo. Ia bercerita bahwa orang tuanya tidak suka ia bermain saham. Menurut mereka, masa depan hanya bisa diraih melalui pendidikan formal dan universitas yang bagus. Namun menurut Sunwo, kesuksesan adalah ketika seseorang melakukan pekerjaan di bidang yang ia sukai. Saat ditanya, Yejun mengaku ia menyukai saham, tetapi sebenarnya ia jauh lebih menyukai hal yang berhubungan dengan luar angkasa. Mendengar itu, Sunwo menilai bahwa bidang astronomi cocok untuknya. Di tengah percakapan itu, Yejun menyadari bahwa Sunwo terus memperhatikan Miso dari kejauhan. Ia langsung menebak bahwa Sunwo pasti menyukai Miso. Namun Sunwo buru-buru menutup mulutnya agar yang lain tidak mendengar. Tak lama kemudian, Sunwo menghampiri Miso dan memintanya bertemu di balarium utama pukul 10 malam, di mana permintaan mendadak itu membuat jantung Miso berdegup kencang. Dan agar pertemuan itu tidak diketahui yang lain, Sunwo berusaha membuat anggota laki-laki tidur lebih awal. Miso juga melakukan hal yang sama terhadap Hangja. Hingga akhirnya Sunwo dan Miso bertemu tepat pada waktu yang telah ditentukan. Di bawah suasana malam yang tenang, Sunwo mengungkapkan perasaannya. Ia meminta maaf karena pernah meninggalkan Miso begitu saja di hotel setelah mereka berciuman. Saat itu ia merasa tidak percaya diri dan tidak yakin pantas berada di sisi Miso. Namun kali ini perasaannya semakin kuat dan ia menyukai Miso. Namun sayangnya ucapan Sunwo itu tak terdengar jelas karena tertimpa dengan suara sirine mobil polisi. Hingga tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan polisi. Rupanya ibu Yejun membuat laporan bahwa anaknya diculik, di mana laporan itu diperkuat oleh kesaksian bisu yang mengatakan mereka melihat Yejun makan dengan sangat lahap seolah kelaparan, dan juga Sunwo yang sempat menutup mulut Yejun. Lantas mereka berlima pun langsung dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi mereka menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok belajar saham dan Yejun adalah mentor mereka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa Yejun sudah
berbohong soal izin kepada orang tuanya. Ternyata Yejeon memberitahu orang tuanya bahwa ia mengikuti perkemahan bahasa Inggris. Setelah semua fakta terungkap, Miso dan yang lainnya dinyatakan tidak bersalah. Namun suasana menjadi rumit ketika ayah Yejeon yang seorang tentara datang dan langsung memukul Yejeon, membuat Yejeon menangis kesakitan. Yang lebih parah adalah kedua orang tua Yejeon saling adu mulut dan saling menyalahkan. Namun Miso dan yang lainnya membela Yejeon dan mengatakan ke orang tuanya kalau Yejeon tidak bersalah. Dalam perjalanan pulang, Miso yang sedang bersama Sunwo di dalam mobil dikejutkan dengan portofolio sahamnya yang kini semakin minus. Ia menyesal karena tidak menjualnya dari tadi. Mendengar itu, Sunwo yang merasa bersalah meminta maaf ke Miso. Di rumah, Miso mencari cara untuk mengembalikan kerugiannya. Hingga melalui sebuah video, ia menemukan teknik bernama scalping, strategi transaksi cepat yang menjanjikan keuntungan hanya dalam waktu 5 menit. Hingga keesokan harinya, Miso mulai mencoba teknik tersebut. Ia mencari saham yang mengalami lonjakan transaksi dalam hari tersebut, membeli saat harga sedang istirahat, lalu menjual setelah kenaikan kecil. Hingga dalam hitungan menit, ia berhasil mendapatkan keuntungan 197.000 won. Keberhasilan itu membuatnya bersemangat untuk mencoba lagi. Hari demi hari, Miso terus melakukan teknik scalping hingga total keuntungannya mencapai 200.000 won. Untuk merayakan keberhasilan itu, Miso mengajak Sunwo makan malam di restoran mewah dan memberikan hadiah berupa sepatu bermerek. Sunwo merasa senang meskipun ia tidak mengerti apa yang membuat Miso sebahagia itu. 신발이네요? 선우 씨한테 어울릴 것 같아. Saat Sunwo pulang, Miso datang dalam kondisi mabuk. Ia meminta Sunwo mengembalikan sepatu yang ia berikan tadi, berhubung label harganya belum dilepas, sebab ia berniat mengembalikannya ke toko. Yang mana hal itu membuat Sunwo terkejut. Terlebih ia sangat menyukai sepatu tersebut. Namun Miso berjanji akan memberikan sepatu lain yang lebih baik. Dan di saat itulah Sunwo akhirnya mengetahui bahwa Miso melakukan trading scalping. Ia menebak semua alurnya. Miso menjual cepat, lalu membeli lagi karena harga naik, kemudian merasa senang dan membeli lagi, sampai akhirnya harganya jatuh tiba-tiba. Miso hanya bisa mengangguk dan mengaku kini ia kehilangan 600.000 won. 불타기 할까? 그래, 하자. Di depan laptop, Sunwo meminta Miso membuka akun sahamnya. Meski masih trauma, Sunwo perlahan menghadapi layar grafik itu kembali. Dan untuk pertama kalinya setelah lama berhenti, ia mampu melakukan transaksi lagi menggunakan akun milik Miso. Dan keesokan harinya, Sunwo terbangun masih berada di depan laptop. Ia mencari Miso namun tidak menemukannya. Dengan perasaan penuh harapan, ia mengirim pesan untuk memberitahu bahwa ia akhirnya bisa bermain saham lagi. Namun di waktu yang sama, Miso justru sedang bersama mantan pacarnya Jinwook. Dan hari itu, Miso menerima ajakan Jinwook untuk kembali menjalin hubungan. 이게 가능한 건지. 그리고 Beberapa waktu kemudian, Miso akhirnya membalas pesan Sunwo lalu mengajaknya bertemu di sebuah kafe setelah jam kerja. Sunwo datang lebih awal dan menunggu dengan penuh harapan. Namun di perjalanan menuju tempat itu, Miso tiba-tiba dihentikan oleh ibunya. Ternyata sang ibu sudah mengetahui kebohongan Miso bahwa uang pernikahan dan biaya sewa rumah habis karena investasi saham, bukan karena pernikahannya berjalan baik seperti yang selama ini ia ceritakan. Bahkan ketika Miso hendak mengirim pesan ke Sunwo, ponselnya langsung direbut dan disita. Tanpa perlawanan, Miso akhirnya dibawa pulang ke kampung halaman orang tuanya. Di kafe, Sunwo terus menunggu hingga teleponnya akhirnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Miso yang isinya sebuah permintaan agar Sunwo berhenti menghubunginya lagi. Di mana pesan itu tentu mengejutkan Sunwo. Bahkan saking tidak percayanya, ia segera pergi ke apartemen Miso dan mengetuk pintu berkali-kali, namun tetap tak ada jawaban. Keesokan harinya Sunwo segera menuju ke kelas belajar saham, namun di sana ia juga tidak menemukan Miso. Bahkan kini kelas belajar saham itu hanya menyisakan 4 anggota. Karena Yejeon tidak datang, akhirnya Sunwo lah yang memberikan materi. Kali ini ia menjelaskan tentang aset investasi lain seperti reksadana, obligasi properti dan emas. Walaupun hasilnya lebih rendah daripada saham, namun setidaknya bisa mengurangi risiko yang bisa menghabiskan seluruh kekayaan mereka. Terlebih ada pepatah mengatakan jangan taruh semua telurmu ke dalam satu keranjang.
Sementara di kampung halaman ada Miso yang dipaksa bekerja di kebun stroberi milik orang tuanya. Di momen itu Miso penasaran bagaimana ibunya bisa tahu kalau ia sedang berinvestasi di saham. Sang ibu pun bilang kalau ia tahu dari ibunya Jinwook. Ia kembali memarahi Miso karena berbohong dan membatalkan pernikahan. Alhasil sang ibu menyuruh Miso untuk jangan kembali ke kota dan bertani saja di sini. 그냥 팔 바람 들어가지고 서울서 고생하지 말고. Di lain tempat, putri Hangja yang bernama Yeri mengutarakan keinginannya untuk sekolah di Amerika. Namun biaya pendidikan yang sangat mahal membuat Hangja ragu. Yeri balas menyindir investasi saham milik ibunya. Ia merasa aneh, uang ada untuk saham tetapi tidak ada untuk masa depan putrinya sendiri. 왜? 그 돈은 주식 갈 돈이라서? Sementara itu, ada kakek Jinbe yang mengendarai motor Harley. Ternyata dia kini sudah mendapatkan SIM. Jinbe kemudian memamerkannya ke Yejon dan berkata bahwa ia mau mengantar Yejon ke tempat les. Namun Yejon dengan wajah dingin menolak tawaran sang kakek. Bahkan ketika Jinbe meminta nasihat mengenai portofolio sahamnya, Yejon malah berkata bahwa ia sudah tidak tertarik dengan saham lagi dan sekarang matematika lebih menyenangkan. Dan yang menyakitkan ketika Yejon bilang bahwa ia sudah bosan dengan investor bodoh seperti kakek Jinbe. Hingga tiba-tiba dalam perjalanan, kakek Jinbe mengalami kecelakaan. Sementara di tempat les, terlihat Yejon yang tidak fokus karena teringat dengan kata-kata kejam yang dia lontarkan ke kakek Jinbe. Untungnya, kakek Jinbe tidak terluka parah, namun istrinya yang panik memaksanya menjual motor yang baru ia sukai itu. Sementara itu di kebun stroberi, Jinwook yang ingin kembali dengan Miso datang jauh-jauh untuk membantu Miso dan orang tuanya. Namun Miso diam-diam menyetel radio untuk mengetahui berita tentang saham. Ternyata hari ini indeks Kospi mengalami penurunan. Namun radio itu langsung direbut oleh ayahnya. Sang ayah yang marah menyuruh Miso untuk menghentikan obsesinya terhadap saham. 바로 주식입니다. Hari demi hari, Miso hidup hanya dengan panen stroberi, seolah semakin jauh dari kehidupannya yang dulu. Namun lambat laun, rasa rindunya pada Sunwo mulai muncul. Bahkan, wajah Sunwo seperti muncul pada setiap buah stroberi yang ia petik. Hingga suatu malam, Miso akhirnya mendapatkan kembali ponselnya. Namun saat ia baru membuka pesan-pesan yang menumpuk, Jinwook muncul dan merebut ponsel tersebut. Ia mengingatkan Miso pada masa lalu mereka, masa ketika hubungan mereka hampir hancur karena saham. Baginya, Miso tidak waras karena masih ingin bermain saham meski pernah rugi besar. Ia juga menuduh Sunwo sebagai penyebab utama perubahan Miso, di mana ucapan Jinwook itu melukai hati Miso, sehingga Miso mengajak Jinwook untuk benar-benar putus. Selain itu, ia juga mulai menyukai pria itu, Sunwo. Bahkan ia meminta Jinwook untuk jangan minum-minum lalu mendatangi rumahnya karena hubungan mereka kini benar-benar 나 그 berakhir. 사람이 좋아. 나 진짜 미쳐서 돌아버리겠다고. Sementara itu, Hangja yang melihat keinginan putrinya untuk sekolah di luar negeri, akhirnya memutuskan untuk menjual semua aset bersih sahamnya yang berjumlah 8,8 juta won. Keesokan harinya, kelas belajar saham menjadi sepi sejak tidak ada Miso dan Yejon. Namun meski begitu, Sunwo tetap memberikan materi penting terkait saham. Di momen itu, Hangja melihat Sunwo yang terus melamun. Ia menebak apakah Sunwo putus dengan Miso, di mana hal tersebut membuat Kang San dan kakak Jinbi terkejut. Mereka tak menyangka kalau Sunwo dan Miso punya hubungan seperti itu. Namun Sunwo mengklarifikasi kalau ia belum pacaran dengan Miso. Ia memang sudah mengutarakan perasaannya, namun ditolak oleh Miso. Di mana mendengar itu, anggota yang lain mencoba memberikan semangat kepada Sunwo dan menyuruhnya untuk percaya diri. Kemudian Hangja mentraktir mereka makan malam. Ia nampaknya ingin mengutarakan sesuatu. Namun tak lama itu, Jinwook yang mengaku sebagai pacar Miso datang. Ia ingin mengambil tablet milik Miso yang tertinggal di sini. Ia juga mengatakan kalau Miso tidak akan bermain saham lagi. Sebelum pergi, Sunwo berpesan ke Jinwook untuk membuat bahagia Miso dan juga memintanya agar Miso diizinkan tetap bermain saham karena dia sangat menyukainya. 저는 먼저 들어가 볼게요. Sepulangnya di rumah, Sunwo mendapati paket yang isinya adalah stroberi yang ternyata itu dari Miso. Di dalamnya ada surat bahwa stroberi ini sangat enak bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Namun di surat itu ada pesan yang tersembunyi bertuliskan selamatkan aku. Sunwo yang panik langsung pergi ke alamat di mana stroberi itu diproduksi. Pada waktu yang sama, Miso memanfaatkan kesempatan kecil untuk merebut kembali ponselnya dan membuka akun sahamnya. Di sana ia terkejut melihat ada beberapa transaksi
transaksi yang tidak ia lakukan. Portofolionya yang dulu merah kini mulai pulih. Miso pun teringat dengan kejadian di rumah Sunwo. Ketika dia sedang mabuk, lalu Sunwo melakukan transaksi jual beli di akun saham milik dirinya. Dan dari situ ia menyadari kalau Sunwo bisa bermain saham lagi. Mengetahui hal itu, Miso mencoba menghubungi Sunwo tetapi teleponnya tidak dijawab. Tanpa menunggu lebih lama, Miso kabur dengan mobil ayahnya. Namun sebelum keluar desa, sebuah mobil yang tak asing menghalanginya. Ia sadar kalau itu mobil Sunwo. Dan di kebun stroberi itulah keduanya kembali dipertemukan. Mereka berpelukan dan berciuman melampiaskan kerinduan yang selama ini ditahan. Ketika Sunwo dan Miso hendak kabur, tiba-tiba mereka dihadang oleh ibu Miso. Situasi itu membuat Sunwo akhirnya memperkenalkan diri secara resmi kepada kedua orang tua Miso. Pada awalnya, sikap mereka dingin. Keduanya tampak lebih menyukai Jinwook sebagai calon pasangan untuk Miso. Namun Sunwo tidak menyerah dan berusaha mengambil hati mereka. Di ruang tamu, Sunwo melihat bola bisbol yang terpajang. Melalui benda itu, ia menyadari bahwa ayah Miso adalah penggemar bisbol. Ayah Miso kemudian menguji Sunwo, memastikan apakah ia benar-benar memahami dunia bisbol atau hanya berpura-pura demi mendapatkan restu. Namun justru pembicaraan mereka mengalir dengan baik. Ayah Miso bahkan mulai merasa kagum dengan pengetahuan bisbol Sunwo. Terlebih ketika Sunwo mengatakan bahwa Miso adalah seperti pemain bisbol favoritnya, seorang pelempar awal yang menjadi landasan untuk berani melangkah lebih jauh dalam hidup. Dan karena alasan itu pula ia menyukai Miso. Ketika mereka menuduh Sunwo sebagai orang yang mempengaruhi Miso untuk membeli saham, Miso langsung menepis anggapan itu. Ia menjelaskan bahwa keputusan berinvestasi datang dari dirinya sendiri. Miso juga mencoba meyakinkan kedua orang tuanya bahwa Sunwo adalah seseorang yang ia sukai, seseorang yang selalu berusaha melindunginya. Hingga pada akhirnya kedua orang tua Miso pun luluh dan mengizinkan Sunwo untuk membawa Miso kembali ke Seoul. 사람만 있으면 마음 놓고 활기칠 수 있다니까. Setibanya di apartemen, Miso bahkan mengajak Sunwo untuk menginap. 아, 일어나면 Di restoran Jokbal, Kang San dengan antusias memberi informasi terbaru mengenai saham SG Chemical karena mereka semua adalah pemegang saham perusahaan tersebut. Namun Hangja mengatakan bahwa ia telah menjual seluruh sahamnya dan tidak tertarik lagi bermain saham. Ia ingin fokus mengurus restorannya bahkan pada hari libur sekalipun. Dimana setelah mendengar itu, Kang San menyarankan agar Hangja tidak bekerja terlalu keras dan mulai menikmati hidup. Namun Hangja membalasnya dengan nada kesal dan menyindir bahwa ia tidak mau dianggap sebagai seorang pengangguran. Mendengar hal itu, Kang San yang merasa tersindir menghubungi kakak iparnya dan mengatakan bahwa ia menerima tawaran untuk bekerja di pabrik. Di tempat lain, ada kakek Jinbe yang dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan di rumah. Dokter menjelaskan bahwa tulang rusuknya patah hingga menusuk paru-paru. Namun, untung saja keadaannya masih bisa diselamatkan. Sementara itu, Yejeon yang sedang belajar diam-diam membuka akun sahamnya setelah sekian lama. Ia terkejut melihat salah satu sahamnya yang dulu merugi kini menghasilkan keuntungan 10%. Ia sempat ingin berbagi kabar itu di grup belajar saham, namun niatnya diurungkan karena ia masih merasa bersalah atas kata-kata kasarnya pada kakek Jinbe. Keesokan harinya, Miso dan Sunwo dibuat terkejut karena di kelas belajar saham kini hanya menyisakan mereka berdua. Mereka mencoba bertanya ke anggota lain namun masing-masing memberikan alasan. Ada yang sibuk dan ada pula yang mengatakan sudah tidak ingin bermain saham lagi. Sunwo dan Miso kemudian mendatangi restoran Jokbal milik Hangja. Namun Hangja tetap pada pendiriannya. Ia tidak ingin kembali ke dunia saham karena baginya itu hanya buang-buang waktu. 나 같은 사람이 주식하면 뭐해? Setelah itu, mereka pergi menjenguk kakek Jinbe di rumah sakit. Namun sama seperti Hangja, ia juga mengatakan tidak akan bermain saham lagi dan sudah menjual seluruh asetnya. Ia berpikir tidak ada gunanya berinvestasi di usianya yang sudah lanjut. Saat mereka makan bersama, Sunwo menemukan selembar kertas berisi sketsa yang nampaknya dibuat oleh Kang San. Gambarnya adalah wajah Hangja dan tulisan di bawahnya tampak seperti pesan penyemangat. Sunwo kemudian mengirimkan foto sketsa itu ke Hangja dan pesan tersebut perlahan menyalakan kembali semangat Hangja yang sempat padam. Di waktu berbeda, Sunwo dan Miso mendatangi Yejeon yang baru saja mengikuti Olimpiade Matematika. Yejeon menyapa mereka dengan ramah. Di momen itu Sunwo tahu bahwa Yejeon bermimpi bekerja di NASA. Ia memberi semangat agar Yejeon belajar lebih giat dan tak lupa memotivasi Yejeon untuk jangan berhenti bermain saham. Saat itu Yejeon menyadari bahwa demi impiannya, ia membutuhkan kebebasan finansial. Ia harus pergi ke Amerika dan belajar teknik luar angkasa. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan ibu Yejeon.
pekerjaan, sehingga terpaksa mereka harus pergi. Yejeon kemudian mencoba berbicara dengan ibunya. Ia menjelaskan bahwa keluarga mereka masih kesulitan ekonomi, apalagi ayahnya hanya bekerja sebagai tentara profesional. Ia menceritakan impiannya belajar ke MIT, universitas nomor 1 di dunia, lengkap dengan biaya kuliah dan biaya hidup yang tidak sedikit. Sementara itu, Hangya pergi ke pabrik untuk menemui Kang San. Ia meminta maaf karena pernah melontarkan kata-kata kasar. Ia mengakui bahwa bersama Kang San, ia melalui banyak momen menyenangkan, di mana setelah mendengar itu, Kang San memberanikan diri mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Hangya karena Hangya memiliki hal-hal yang tidak ia miliki, yaitu kepemimpinan, toleransi, dan nalar. Namun, ketika ia hendak menggenggam tangan Hangya, suara notifikasi ponsel terdengar serempak, di mana hal itu membuat seluruh anggota kelas belajar saham berkumpul kembali, termasuk kakek Jinbi yang masih mengenakan seragam rumah sakit. Mereka merasa lega dan bersyukur karena akhirnya bisa bertemu lagi. Di sana, mereka juga merayakan hubungan resmi antara Sunwoo dan Miso. Tak lama kemudian berita besar pun muncul, di mana Korea Utara menembakkan rudal balistik ke perairan dekat Guam sekitar pukul 11 siang. Amerika Serikat pun memberi respon keras dan menyebut tindakan itu sebagai provokasi serius, di mana situasi tersebut membuat indeks saham Korea langsung berfluktuasi dan jatuh 5%, menyentuh angka 2.600 untuk pertama kalinya dalam 17 bulan. Namun kali ini tidak ada yang panik, justru sebaliknya mereka melihat krisis sebagai kesempatan baru. Singkatnya, waktu pun berlalu. Pasar saham Asia terus jatuh dari hari ke hari, hingga akhirnya 7 tahun terlewati dan kehidupan mereka berubah drastis. Kang San kembali hidup bebas, namun aset sahamnya kini telah mencapai 97 juta won dan ia menjadi pemilik River Mountain Guest House. Hangya kini memiliki aset saham sebesar 430 juta won. Ia tidak lagi mengurus restoran Jokbal dan kini tinggal di Spanyol menikmati jamon Iberico. Meski hubungan Kang San dan Hangya berakhir setelah 100 hari berpacaran, namun mereka masih sering berdiskusi tentang saham. Selain itu, Hangya juga berkencan dengan pria asal Spanyol bernama Carlos. Sementara itu, kakek Jinbe menjadi legenda di rapat pemegang saham suatu perusahaan. Bahkan, ia dijuluki pemegang saham generasi kedua paling berpengaruh dengan total aset saham sebesar 140 juta won. Di sisi lain, ada Yejeon yang tumbuh menjadi remaja tampan dan cerdas. Ia diterima berkuliah di MIT bahkan sebelum lulus SMA. Ia berhasil mencapai kebebasan finansial melalui keajaiban bunga majemuk dengan total aset saham 680 juta won. Meski begitu, ia juga tetap sering berkomunikasi dengan kakek Jinbe. Di tempat lain, Sunwoo dan Miso juga berhasil meraih kesuksesan. Miso mengajak Sunwoo mendirikan perusahaan untuk membantu investor pemula, dan Sunwoo menjadi CEO perusahaan tersebut. Sunwoo kemudian melamar Miso dengan saham sebagai mas kawinnya. Setelah menikah, perusahaan mereka berkembang pesat. Dalam sebuah wawancara, Sunwoo mengatakan bahwa pekerjaannya bermula dari sang istri yang memiliki kebiasaan berinvestasi secara berlebihan dan mengambil risiko tinggi tanpa memahami permainan pasar. Dan dari situlah, Sunwoo merasa perlu menciptakan sistem edukasi agar tidak ada lagi orang yang buta finansial. Kini, ia menjadi CEO Ant Investment Advisory, perusahaan penasihat investasi bagi investor kecil, sebuah usaha yang dibangun dari perjalanan panjang penuh kegagalan, keberanian, dan keyakinan bahwa semua orang berhak belajar tentang investasi.